poster relawan di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Dan yang kami banggakan, ikhwapillah sekalian, teman-teman pengurus LDK Al-Kausar Universitas Malikus Saleh, dan tak lupa pula juga yang kami hormati seluruh alumni dan demisioner LDK Al-Kausar. Belum dan setelah pantun ini saya ingat ya bahwasannya ada petua tak kenal maka tak aruf. Nah, jadi maka dari itu saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, angkatan 2018, Universitas Malikus Saleh. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Akhina Muhammad Arif. Kepada Akhina Muhammad Arif, waktu dan tempat kami persilakan. Mungkin Akhina Muhammad Arif tidak berhadir untuk pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Akhina Rizky Alamsyah. Kepada Akhina, kami persilakan. Ada tengah turana. Dengar, Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآيات كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين صدق الله العظيم. Nah, kembalikan akh. Insyaallah sadaqallahul azim. Semoga apa yang dibacakan oleh Akh Rizky menjadi pahala bagi kita semua. Selanjutnya yaitu maaf sebelumnya mungkin Ibu Yanita nih sebagai pembina LDK Al-Kausar sudah berhadir. Ahlan wa sahlan Ibu, selamat bergabung. Dan untuk acara selanjutnya itu kata sambutan dari Amir LDK Al-Kausar sekaligus perkenalan kepengurusan LDK Al-Kausar. Amir kami dengar. Belum ada suara. Ya.
Oke, ini jelas ya? Jelas, jelas, jelas. Jelas ya. Oke, baik. Nah, ada ulang lah ya. Baik, alhamdulillah ya di pagi hari ini diberi kita nggak begitu banyaknya. Salah satunya adalah nikmat ukhuwah, nikmat yang merupakan ya sangat patut kita syukuri gitu kan. Karena mungkin tanpa nikmat ukhuwah kita tidak akan bisa ataupun ini gitu kan. Mudah-mudahan nanti dengan acara ini juga ukhuwah kita dapat kita tingkatkan gitu kan. Terusnya selawat bernyanyikan salam semoga tetap tercurahkan Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan uswatun hasanah kita ataupun qudwah kita ya, yang sama-sama kita tiru apa yang beliau lakukan ataupun apa yang beliau katakan. Itulah yang menjadi panutan kita hingga akhir hayat nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang mendapat syafaat beliau gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Wawan dan silakan Anda untuk memberikan sambutan sekaligus pengenalan kepengurusan Ilegal Kausar. Dan memang untuk kepengurusan Ilegal Kausar lama yang terbentuk. Cuman baru sekarang kita bisa ataupun memperkenalkan kepengurusan kita yang sekarang gitu. Seterusnya ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan panitia ya, sudah mempersiapkan agenda yang insya Allah berkah ini. Mudah-mudahan nanti acara kita ini berjalan lancar. Dan seterusnya kepada seluruh pembina Ilegal Kausar ya. Alhamdulillah udah hadir Adnita, Pak Faisal, ada Pak Gajali, ada Pak Mulyadi ya, insya Allah udah meluangkan waktunya untuk ikut bersama kita di agenda silaturahmi online ini gitu. Dan juga ke Ilegal Kausar yang udah berhadir ada Bang Sabik ya, sekaligus pemateri kita nanti di talkshow. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Bang Sabik ya dapat kita amalkan. Yang aneh banggakan juga kawan-kawan pengurus Ilegal Kausar yang sampai sekarang masih tetap semangat ya menjalankan amanahnya. Mudah-mudahan nanti sampai hari kepengurusan kita bisa ini gitu. Untuk ikhwah kader Ilegal Kausar baik yang pengurus LEF ataupun yang bukan pengurus, Anda ucapkan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk ikut di agenda. Mudah-mudahan nanti agenda ini bisa menjadi ataupun bisa menambah wawasan antum-antuna gitu kan. Dan intinya agenda ini kita buat ya pasti untuk meningkatkan ukhuwah gitu kan. Temanya forever gitu. Ukhuwah selamanya. Jadi ukhuwah kita ini enggak cuma di LDK aja gitu. Biarpun nanti kita udah enggak tergabung di kader Ilegal Kausar, tetap juga ukhuwah itu tetap kita jalin gitu kan. Mudah-mudahan nanti dua pemateri yang luar biasa bisa menambah wawasan kita tentang ukhuwah gitu kan. Jadi untuk agenda ini kita ada 2 sesi ya. Sesi pertama ada materi dari Pak Faisal. Seterusnya nanti dilanjut materi di Bang Sabi ya. Cuman kita kemas dalam bentuk talkshow gitu. Jadi nanti dalam bentuk talkshow baru nanti ikhwah diperbolehkan untuk bertanya ataupun diskusi gitu. Bebas mau alumni ataupun kader boleh juga. Kan untuk pembina boleh juga. Mungkin ada yang mau disampaikan gitu kan. Boleh juga nanti disampaikan ikhwah. Baik, mungkin langsung aja ya. Jadi untuk kali ini Anda akan sekalian juga memperkenalkan kepengurusan Ilegal Kausar. Mungkin Fadila boleh di jadi nanti akan dikenalkan ya. Kayak mana sih kepengurusan Ilegal Kausar yang sekarang? Mungkin ikhwah masih ada yang bingung gitu kan. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, baik. Ini udah ditampilkan Harizki Alam saya. Oke, lanjutlah. Oke, kita kenalan dulu ya. Kenalan, lanjut. Oke, ini ikhwah struktur kepengurusan Ilegal Kausar ya tahun 2021. Sama kita lihat penasehat ada Pak Dr. Herman Pitra selaku rektor kita, Rektor Universitas Malikus Saleh.
Selanjutnya ada penanggung jawab. Ada Pak Dr. Bedawi SPMP selaku pembantu rektor 3 bidang kemahasiswaan dan kemitraan Universitas Malikus Saleh. Kemudian untuk pembina, alhamdulillah kita ada 7 ya. Ada Bang Muhammad Syahrija, dosen Fakultas Kedokteran ya. Terus ada Bu Yanita, dosen Fakultas Ekonomi. Terus ada Pak Mulyadi, alhamdulillah udah hadir ya bersama kita, dosen Teknik Sipil. Kemudian ada Faisal, alhamdulillah hari ini sebagai pemateri kita, dan Pak Faisal sekaligus sebagai PD1 juga ya, PD1 Fakultas Hukum. Kemudian ada Pak Arif Rahman, dosen di pertanian. Kemudian Pak Gajali, alhamdulillah hadir juga bersama kita, dosen ekonomi. Terus yang terakhir ada Pak Syarifuddin, dosen teknik industri. Jadi alhamdulillah di kepengurusan kali ini kita ada 7 pembina. Mudah-mudahan dengan adanya Bapak ataupun Ibu pembina kita ini kan akan menambah semangat kita gitu kan untuk di LK ini gitu. Seterusnya diamanahkan Ane ya sebagai ketua umum. Ane Rizkon Hasibuan. Ane berasal dari Padang Lawas, Sumatera Utara. Ane jurusan Teknik Mesin 2018. Umum ada Muhammad Kurniawan tadi sebagai moderator ya. Beliau ini jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2018. Beliau asalnya dari Pematang Siantar. Oke, untuk di sekretaris kita ada 2 wakil sekretaris gitu kan. Ada wakil sekretaris 1 dan wakil sekretaris 2. Wakil sekretaris 1 ini di bidang administrasi. Ini diamanahkan ke Putri Siagian. Beliau ini jurusan Ekonomi Pembangunan juga angkatan 2018, asalnya dari Tanjung Balai. Kemudian di wakil sekretaris 2 itu di bidang inventaris. Jadi alhamdulillah Lekal Kausar ada beberapa barang inventaris gitu ya. Bahkan udah kita sewakan gitu. Jadi inventaris yang disewakan itu nanti kita gunakan untuk agenda-agenda LK gitu kan. Misalnya kayak sistem gitu kan, ada Infokus juga. Dan mudah-mudahan nanti makin banyak lagi ya inventaris LK biar menambah pemasukan kita juga gitu kan. Karena sejatinya kan dakwah butuh uang juga gitu kan. Dan di wakil sekretaris itu dimanahkan ke Afi Kriliansah. Beliau jurusan Teknik Industri 2018, asalnya dari Batubara. Kemudian bendahara umumnya Sinta, asalnya dari Labuhan Batu Selatan, jurusan Pendidikan Fisika 2018. Oke, untuk departemen sendiri alhamdulillah kita ada 6 departemen ya. Yang pertama itu ada namanya Departemen Siar. Nah, ini diamanahkan Hariski Alamsah selaku sebagai ketuanya gitu. Beliau ini berasal dari Padang ya, dari Padang, jurusan Teknik Arsitektur 2018. Di sini beliau ada 6 anggota, ada Rahul, Hapitra, Irfan, Kejola, Arifa sama Maya. Jadi kalau bicara siar ya berarti tugasnya itulah kan untuk mensiarkan agenda-agenda dakwah kita gitu. Jadi orang yang paling aktif di LK ataupun di lembaga kita ini ya siar gitu. Jadi misalnya siarnya diam, ya kemungkinan dakwah kita pun nampak diam gitu kan. Makanya siar itu lebih sering disebut sebagai wajahnya LK gitu. Lagi di situasi pandemi sekarang, kalau mungkin siarnya kita nggak jalan, ya mungkin orang nggak merasakan dakwahnya kita. Gitu. Kemudian ada Departemen Kaderisasi, Harido Ansori Sibayang. Beliau ini jurusan Teknik Kimia 2018, asalnya dari Medan ya. Terusnya beliau ada anggota, ada 6 ya. Putra, Jibni, terus Dafa, Emita, Nisa, sama Elpina. Jadi kalau kaderisasi ya berarti bicara tentang pengkaderan. Jadi beliau lah yang mencetak kader untuk selanjutnya gitu kan. Jadi kalau kaderisasinya kurang ya kemungkinan ya dakwah ini pun nggak jalan juga gitu karena kan kader gitu. Inilah ujung tombaknya sebenarnya gitu kan. Kalau
gagal di kadernya, mungkin generasi selanjutnya gagal juga gitu. Makanya di kaderisasi sangat perlu ya orang-orang memang ya betul-betul paham pengkaderan gitu. Salah satu agenda yang udah terjalan kemarin, agenda Salam 1 ya, wawasan keislaman tingkat 1. Kemudian yang ketiga ada Departemen Kemuslimahan. Nah, seperti namanya kan ini memang untuk ahwat aja gitu kan. Ini diamanahkan ke Ukbadillah ya sebagai beliau ini jurusan Teknik Industri 2018. Asalnya dari Pematang Siantar juga. Sama kayak ahwat yang tadi ya. Ini ada anggotanya, ada Mita, ada Ahmi, Nadila, Amalia, Dunia, dan Niu. Kemudian di Departemen Akpro, Akademik dan Profesi ya. Ini dimanahkan ke Asrigal Ugan, Agroekoteknologi 2018. Asalnya dari Serdang Bedagai. Nah, ini anggotanya ada 6. Ahyo Cana, Asani, dan Ahsani. Kemudian ada Departemen Danus, Dana dan Usaha. Seperti namanya ya, berarti orang ini memang lebih fokus untuk mencari dana ataupun uang gitu kan. Ini dia manahkan ke Uksajada ya sebagai ketua departemen. Uksajada jurusan hukum ya, Fakultas Hukum angkatan 2018. Katanya ada Ukseleh, Julfida, Lisa, Yuri, Hunafis, Kak Abdah, Ukrami sama Ukmesara. Kemudian yang terakhir ya, dan mungkin ini baru ya bagi Ikhwah. Karena kalau nggak salah ini terbentuk masa kepengungsian Bang Wahyu. Namanya dari dulu itu namanya Maya. Dan untuk sekarang kita tetap nama itu DCM, dakwah kelas manajemen. Jadi fungsi DCM inilah nanti yang mengatur ataupun yang mengkondisikan untuk mentoring kita. Jadi untuk di Unimbal sendiri kita beri nama UDC gitu, Unimbal Dakwah Kelas. Bahasa umumnya mentoring ataupun mungkin halako ataupun leko gitu kan. Cuman biar agak beda sedikit kita buat namanya UDC. Jadi inilah nanti yang buat kelompok mentoring ataupun kelompok UDC. Ini diakan ke Mili Jasuri. Dia ini jurusan Teknik Industri 2018. Asalnya dari Riau. Oke, mungkin next ini ada LDF dan LDJ ya. Seperti kita bersama memang di Unimal sendiri kita ada juga namanya LDF, Lembaga Dakwah Fakultas, terus LDJ, Lembaga Dakwah Jurusan. Untuk Lembaga Dakwah Fakultas sendiri kita ada 6, LDJ ada 2. Jadi di LDF, kalau di Fakultas Ekonomi namanya SBKF Kausar. Sekarang dia manahkan Kurniawan, yang insya Allah sebentar lagi akan mubes ya. Karena udah habis ya masa kepengurusannya, nanti insya Allah untuk semester depan akan diadakan mubes untuk pergantian amir baru. Kemudian LDF buat Al-Mutakin. Nah ini untuk LDF-nya anak teknik ya, Fakultas Teknik. Sekarang ketuanya ada Ahdi Alhamdah. Dia ini jurusan Teknik Elektro 2019. Dan untuk LDF Al-Mutakin sendiri sekarang udah bergabung dengan LDF Al-Furqon gitu kan. Karena memang untuk Fakultas FK sendiri sekarang udah bergabung ke Fakultas Teknik sendiri, udah bergabung lah sama LDF kita ada 6 bukan 7. Oke, lanjut. Kemudian LDF Al-Adlu. Nah, ini untuk Fakultas Hukum. Alhamdulillah ini dia manahkan ke Ahjoni ya, Joni Sandika. Beliau ini orang Padang, jurusan Hukum angkatan 2018. Lanjut. Ini ada Risalah, Fakultas Pertanian. Ini baru aja kemarin mubes ya, bulan kemarin kalau nggak salah, baru aja mubes. Alhamdulillah terpilih Suryadi. Beliau ini jurusan Agroteknologi 2018. Asalnya dari Lampung. Oke, lanjut
itu terhadap ini. Mushaf itu kedokterannya. Sekarang ketuanya Nabil. Beliau itu jurusan pendidikan kedokteran ya, angkatan 2018. Dan ini sebentar lagi akan lulus juga ya, karena udah habis juga. Udah mau habis kepengurusannya juga gitu. Oke, lanjut. Kemudian LF Al-Fawas. Nah, ini untuk Fakultas FISIP ya. FISIP. Ketuanya sekarang ada Ramadan. Beliau ini jurusan Administrasi Publik angkatan 2018. Beliau ini dari Binjai. Oke, lanjut Nah, ini untuk LJ ya. Lembaga dakwah jurusan. Alhamdulillah kita ada di teknik arsitektur sama teknik sipil. Cuman yang jalan sekarang ya, cuman satu gitu, yaitu LJ Adam. Karena memang di LJ Mutuah pun di teknik sipil masih belum maksimal ya, karena kepengurusannya belum terbentuk juga untuk yang sekarang gitu. Mudah-mudahan nanti bisa kita gerakkan lagi ya di LJ Mutuah, biar bisa jalan juga kayak di LJ Adam. Ketuanya itu ada Muhammad Reza. Beliau ini jurusan teknik arsitektur angkatan 2019. Beliau ini asalnya dari Loksmawe, tinggal di Loksmawe. Lanjut Oke, jazakumullah khairan katsiran. Mungkin itu aja ya, pengenalan struktur pengurusan LDK Al-Kausar sekaligus LF dan LJ. Mudah-mudahan dengan Anda memperkenalkan itu, ya kita lebih tahu lah ya, bagaimana sih keadaan LDK Al-Kausar sekarang gitu. Itulah ikhwah bisa dibilang ya penggerak-penggerak dakwah itu gitu, pengurus tadi gitu. Jadi ya sangat besar juga harapannya untuk ikhwah fillah semua kan, bantuannya gitu kan, ataupun masukan ataupun saran gitu kan untuk pengurus gitu kan, agar nanti ya agenda dakwah kita tetap berjalan biarpun dengan kondisi sekarang gitu kan, biarpun dalam kondisi pandemi kayak gini gitu. Baik, mungkin itu aja yang bisa Anda sampaikan ya ikhwah. Afwan atas segala kekurangan. Intinya yang untuk kita semua tetap semangat. Kita masih ada materi yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan kita ikut sampai selesai nanti. Misal ada yang kurang jelas dipertanyakan aja, nggak usah segan-segan. Di sini kan kita ceritain silaturahmi gitu. Dan mudah-mudahan lah nanti kita bisa juga buat agenda silaturahmi yang offline ya, langsung tatap muka gitu kan, karena ya lebih terasa sebenarnya gitu kan. Tapi karena memang masih pandemi sekarang, ya udah kita buat secara online gitu. Mudah-mudahan dengan debat ini pun meningkatkan ukhuwah kita lah gitu kan ikhwah. Baik, saya minta maaf segala kesalahan pada Allah, ini minta ampun. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah terima. Insyaallah terima kasih kepada Ketua LDK Al-Kausar Universitas Malik Saleh yang telah menyampaikan kata sambutannya dan sekaligus pengenalan pengurus LDK Al-Kausar serta LDF dan LDJ. Nah, mudah-mudahan insyaallah kepengurusan ini membawa atau meningkatkan ukhuwah di antara kita semua, baik pembina, pengurus, alumni, dan demisioner. Mungkin acara selanjutnya itu acara masuk ke acara yang inti, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Faisal SAG SH MHum. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, kedengaran suara saya? Dengar ya? Dengar Pak, dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, awal dari segalanya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di pagi menjelang siang ini Allah masih memberikan kita kesempatan menikmati kehidupan ini dengan baik, dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Semoga Allah selalu meridai langkah kita, selalu melindungi kita dari mara bahaya, dan selalu mencurahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua yang berada di
sini dan tidak berada di sini. Salawat dan salam bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, panutan kita, pedoman hidup kita dari alam dunia ini sampai alam akhirat nanti. Jadi di kesempatan ini pertama juga kami mengucapkan penghormatan kepada para pembina LDK dalam dakwah kampus universitas, ada Pak Dr. Ghazali Syamni, ya. Kemudian tadi ada ibu-ibu ya, Bu Yanita, Bu Yanita, ya, Pak Mulyadi, Pak Mulyadi, terus ya ini kelihatan Pak Mulyadinya. Siapa lagi? Bertiga. Ya. Kemudian yang kami hormati juga ada pemateri yang lain ya dari Pak Dokter ini, Pak Dokter Yosana Lutfi ya. Pak yang ini Dokter Ahmad Sabik, ya. Yang sudah berhadir juga ya. Dan terima kasih kepada adik-adik sekalian, kepada Ketua LDK ya, pengurus-pengurus LDK semua. Semoga Allah selalu mencurahkan buat kita semua dalam melaksanakan amanah ini, ya, menjalankan kehidupan ini dalam keadaan yang baik, walaupun kita suasana yang masih suasana COVID pandemi. Tentunya kita harus mensyukuri semua apa yang sudah diberikan, karena Allah masih memberikan kita yang paling berharga itu adalah kesehatan. Masih banyak saudara-saudara kita yang kadang-kala pada saat ini sudah kena COVID, ya, terbaring di rumah sakit, tidak bisa berjalan, tidak bisa menikmati udara segar dan sebagainya. Namun Allah masih sayang sama kita, kita harus mensyukuri selalu kita masih bisa bertatap muka walaupun dalam dunia online. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada yang pertama adalah salam kenal dulu ya, salam kenal dulu sesama pembina, kemudian pengurus baru ya, pengurus lama juga luar biasa kontribusinya. Semoga pengurus lama jika tidak meninggalkan, masih bisa membimbing para juniornya. Ya. Jadi bukan artian tidak ada pengurus lagi sudah putus silaturahmi, namun tetap terjalin. Ya. Tapi karena sebuah tentunya ada regenerasi. Si baru ini juga mudah-mudahan bisa lebih mantap ya, dengan berbagai aktivitas kegiatan-kegiatan yang tentu kegiatan secara luring, namun juga kegiatan bisa dilaksanakan secara daring ya. Jadi pandemi ini bukanlah segala sesuatu sudah bisa segala-galanya. Namun dari pandemi ini kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran bahwa kita juga bisa melakukan berbagai kegiatan-kegiatan. Salah satunya ya kegiatan ini yaitu silaturahmi. Dari panitia saya diberikan materi ya, tapi mungkin sedikit ada telepon. Prof.
maaf urusan kan berhubung, insya Allah kami minta lagi mau ke Takengon karena ada rapim ya. Kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini coba saya share sedikit berkaitan dengan yang bisa saya sampaikan. Judulnya berkaitan dengan merajut ukhuwah Islamiyah pada masa pandemi. Jadi bagaimana pada masa pandemi ini kita bisa melaksanakan ukhuwah kita. Nanti kita bisa diskusi ya, berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah ini. Kelihatan adik-adik sekalian kelihatan? Ya, kalau suara kecil atau tidak kelihatan nanti disampaikan ya, dikasih tahu. Family catering ya. Nah, sebenarnya dalam sebuah ukhuwah ini ada satu ayat Al-Qur'an dan paling sudah dikenal oleh banyak orang sebenarnya. Walaupun masih banyak ayat-ayat lain ya yang berkaitan dengan ukhuwah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh jadi kuat sekali persaudaraan itu. Ya. Nah, lengkapnya innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina ahwaikum. Ya, dalam surah Al-Hujurat. Semuanya orang-orang yang mukmin itu adalah bersaudara. Ya, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu, takwa supaya kamu mendapat rahmat. Nah, dari ayat ini sudah jelas bahwa mukmin itu bersaudara. Ya, jadi yang namanya saudara itu apabila kita punya kendala, ya, tentunya kendala itu harus dicari jalan keluar. Kalau ada masalah, tentunya harus diselesaikan. Nah, termasuk juga kalau butuh bantuan, kita harus bantu. Kelebihan kita bisa kita berikan buat kekurangan orang lain. Ya, begitu juga kekurangan orang lain bisa. Yang semuanya itu adalah harus tetap bersatu, bagian dari perwujudan dari sebuah keluarga yang bersaudara. Nah, untuk apa sih sebenarnya itu? Mendapat rahmat. Nah, jadi kalau orang-orang yang selalu menjalin persaudaraan, selalu membuat orang lain damai, ya, tentu rahmat Allah itu akan turun. Jadi kalau bukan berarti bahwa kita tidak berusaha nggak turun, jadi semakin kita kuat, semakin kita kokoh, ya, kita juga menimbulkan rasa takwa kita. Semakin kita takut dengan Allah, sehingga rahmat itu akan selalu turun pada kita. Kemudian selain itu banyak sebenarnya di sunnah Rasulullah yang berkaitan dengan kita bersaudara. Ya. Misalnya di sini An Abdillah sallallahu alaihi wasallam qalal muslimu akhmun muslimin la yadlimuhu wa la yuslimu wa man kana fi hajati. Jadi Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim itu adalah saudara dari seorang muslim lainnya dan tidak meninggalkannya sendiri. Ya. Dan barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi. Banyak sekali sebenarnya kita memperlakukan orang lain itu dengan cara yang baik, dengan cara yang adil. Ya. Memang orang tersebut tidak langsung dia membalas kebaikan kepada kita,
Ya. Nah, tapi Allah menitipkan kebaikan kita itu ya, dibalas oleh orang lain. Nah, ketika kita jadi masalah, ternyata ada keluarnya. Siapa yang memberikan jalan keluar? Ternyata bukan orang yang kita berikan kebaikan itu, tapi ada orang-orang lain. Nah, beginilah Allah itu menolong orang yang selalu berbuat baik. Berbuat adil. Maka termasuk juga kita tidak meninggalkan dia sendiri. Nah, ini juga banyak masalah-masalah, misalnya masalah mahasiswa, masalah dengan kawan-kawannya. Ya, sebagai orang Muslim yang bersaudara, tentunya kita tidak tinggalkan dia sendiri. Kita biarkan dia bermasalah. Tapi tetap kita di jalan solusinya. Bukan malah kita menambah memprovokasi. Nah, ini yang bahaya itu. Ketika ada masalah teman curhat ke kita memprovokasi. Ya betul, ya, memang jahat. Nah, gitu. Ini sesuatu yang keliru. Tidak ada gunanya. Gitu ya. Nah, ini hadis Rasulullah juga kita mencintai saudara kita. Ya. Nah, saya juga yakin bahwa LDK itu sesuatu yang sangat kuat, ya, karena ukhuwahnya luar biasa. Ya. Maka di sini adik-adik LDK itu mantap-mantap sekali. Di mana saja berada tetap ikut. Nah, dari Medan, dari Palembang, dari mana-mana ikut. Kenapa? Karena rasa ukhuwah itu. Ya. Nah, ini dari Abu Hamzah, Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu beliau bersahabat, tidak beriman salah seorang di antara kamu, hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, termasuk juga ini hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Bahwa kita itu harus mencintai dia. Ya, mencintai itu sebenarnya karena siapa? Ya, karena Allah. Nah, jadi tetap memperlakukan dia secara baik, ya, menyayangi dia baik seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Ya. Nah, Rasulullah sendiri juga dalam memberikan segala sesuatu malah apa yang dia cintai. Nah, dicintai. Jadi bukan memberi itu sesuatu yang tidak disukai, tapi sesuatu yang dicintai. Nah, gitu ya. Sehingga kecintaan Allah itu kepada orang lain melebihi dari kecintaan dia sendiri. Nah, ini ada bentuk ukhuwah. Ya. Apa saja sebenarnya? Nah, ini secara umum ada 4, ada ukhuwah ubudiyah. Ya. Ini kita sama saudara. Ya. Sama saudara itu sama-sama makhluk. Ya. Dan itu ada Allah. Ya. Sama makhluk. Ya. Jadi semua manusia itu bersaudara. Kemudian ukhuwah insaniyah. Seluruh umat Islam itu bersaudara. Karena kita insan subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ukhuwah wataniyah. Wa an-nasab. Ya. Persaudaraan dalam dan kebangsaan. Nah, kita sebangsa, setanah air. Ya. Ini juga bagian dari ukhuwah. Tidak boleh kita melakukan cerai-berai. Tidak boleh dalam ini saling menyalahkan pimpinan, menyalahkan siapapun. Nah, itu sebenarnya kita tidak menjalin ukhuwah. Karena kita di masa pandemi ini tentunya banyak orang kan linglung, banyak orang dengan kepanikannya masing-masing, karena faktor ekonomi, ya, karena keterbatasan akses, ya, karena macam-macam kegiatan, sehingga diputuskan persaudaraan itu. Kemudian yang keempat itu ada ukhuwah fiddin al-Islam. Jadi kalian adalah saudaraku, saudara kita adalah datang setelah wafatku. Jadi semua orang-orang Muslim itu adalah bersaudara. Jadi dia sekalian, kenapa ukhuwah itu penting? Ya, pertama,
dasar ukhuwah itu adalah tadi apa yang disampaikan di dalam ayat Al-Quran. Ya, Al-Quran. Jadi seorang Muslim itu bersaudara. Nah, kemudian banyak juga hadis-hadis yang menyatakan bahwa ukhuwah ketika kita melaksanakan suatu ukhuwah itu dasarnya kuat, yaitu ibadah kita. Ibadah kita, bentuk ta'abud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti pada sekarang ini kita berkumpul di sini sebenarnya. Ini untuk apa? Untuk kita saling kenal, untuk kita bisa menjalin ukhuwah, ya. Walaupun ukhuwah itu jarak jauh, tapi masih bisa kita dengan teman-teman kita masih bisa kita saling menasehati. Kemudian ukhuwah ini sesuatu yang baik sebenarnya. Nah, sesuatu yang tidak baik ya tidak perlu ditiru, tapi kalau sesuatu yang baik itu sangat perlu ditiru, ya. Amal ma'ruf nahi munkar. Ya, disuruh, ya, dan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Ya bukan sebaliknya, ya, bukan melaksanakan boleh bukan. Kemudian banyak sebenarnya kepentingan-kepentingan lain, sehingga kita harus tetap menjalin sebuah ukhuwah. Ya. Kita harus saling silaturahmi, satu sama lain, saling menjaga, ya. Kemudian tidak egois. Semua itu adalah bagian dari ukhuwah untuk kita saling membantu. Nah, kemudian apa menjadi sebuah keutamaan di dalam ukhuwah itu? Ya. Pertama, ukhuwah itu bisa menciptakan persatuan. Nah, seperti pada saat sekarang ini, dengan adanya kita bisa ketemu melalui media Zoom ini, kita sudah bisa bersatu, ya. Tentunya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan silaturahmi lembaga dakwah kampus. Kalau tidak seperti ini kan tidak terjadi, masing-masing punya kesibukannya. Apalagi pada hari Minggu seperti ini, ya kan, banyak sekali kegiatan-kegiatan. Apalagi kami bagian dari dosen, dari Senin sampai Jumat, mungkin di sini ada Pak dokter juga yang tidak mengenal lelah, ya, dari Senin sampai Sabtu terus melayani masyarakat dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dari sisi kesibukan itu, ya, kita bisa ngobrol, bisa menyampaikan sepatah dua kata berkaitan dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, ini bentuk kita menciptakan sebuah ukhuwah persatuan. Kemudian ukhuwah ini juga bisa menciptakan kita kekuatan. Ya. Karena dengan ikatan persaudaraan dilandasi dengan iman, dapat menenteramkan dan menenangkan hati. Nah, ini jadi kekuatan adalah kita itu adanya persaudaraan, adanya ikatan persaudaraan. Persaudaraan itu dilandasi dengan iman. Jadi bukan persaudaraan dilandasi dengan yang lain, bukan karena jabatan, ya. Jadi persaudaraan kekuatan itu lahir kenapa? Ya karena dia jabatan. Pas ketika dia tidak punya jabatan hilang. Nah, tapi kalau ukhuwah itu karena karena iman, maka insya Allah itu tidak akan pernah runtuh, tidak akan pernah goyah. Ya, karena iman yang kuat itu luar biasa. Saya selalu mengatakan bahwa landasan Islam itu yang pertama adalah iman. Ya, kalau ibarat sebuah pohon, akar itu adalah iman.
Jadi kalau pohon itu walaupun digoyang dengan angin yang kencang, ya, datang badai dan sebagainya, tidak akan pernah tercabut. Kenapa? Akar tadi yang kuat. Nah, di kita dengan berbagai macam cobaan dan sebagainya, kalau iman kita kuat, tidak akan pernah goyang. Nah, gitu ya. Itu kalau kita kekuatannya dilandasi dengan iman. Oleh karena itu, saya juga berharap bahwa para pengurus-pengurus LDK ini akan menimbulkan kekuatan yang luar biasa di dalam sebuah organisasi LDK ini. Kenapa? Karena dilandasi dengan iman tadi. Dan yang ketiga itu adalah ukhuwah itu menciptakan mahabbah, cinta. Ya. Cinta tentunya ukhuwah fillah, ya. Cinta dan rasa kasih sayang. Ya. Tentunya semua ini juga karena Allah. Ya. Jadi bukan cinta-cinta seperti anak muda di luar forum ini. Ya, saya yakin kalau cinta di sini cinta yang rasa dalam hati yang dilandasi karena Allah. Ya. Jadi bukan cinta-cinta seperti orang pacaran. Ya. Nanti bilang nggak apa-apa Pak, pacaran sekarang kan pacaran syariah. Kenapa pacaran syariah? Ya karena di dalamnya ada anak LDK semua, Mak. Nah, itu jangan ya. Tapi saya yakin LDK di sini tidak ada. Kalaupun cinta itu ya cinta kasih sayang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, saya juga mendoakan semua dapat jodoh-jodoh orang-orang yang penuh kecintaan karena Allah. Ya. Kemudian berikutnya, ya, bagaimana sebenarnya pada masa pandemi ini? Nah, tentunya pandemi ini seperti yang pernah saya katakan tadi tidak jadi masalah, ukhuwah tetap terus berlanjut. Ya, mungkin dia harus prosedur kesehatan. Ya, yang selama ini dipraktekkan, ya cuci tangan, pakai masker, ya kemudian jaga. Nah, jadi kalau dalam kamar saya nggak perlu pakai masker. Yang nanti bilang pemateri sendiri nggak pakai masker, ya saya sendiri kok. Ya, jadi kalau sendiri itu nggak perlu pakai masker, ya. Tapi kalau sudah baru dan jadi tetap bisa melakukan ukhuwah walaupun itu pada masa pandemi. Ya, kenapa? Karena memang disuruh sama Allah. Taat kepada Allah maka harus terima apa yang Allah perintahkan. Kita diperintahkan untuk melaksanakan ukhuwah, ya kita laksanakan. Ya, tadi ya semua itu untuk memberi kita kekuatan. Ya. Termasuk juga di dalam saling tolong-menolong, ya, dalam keadaan senang maupun susah, ya, dalam kondisi yang morat-marit. Ya. Nah, kalau ada kelebihan, bisa kita memberikan pada orang yang membutuhkan dan sebagainya. Kemudian menjauhkan diri segala prasangka terhadap orang-orang lain. Ya. Ini sering terjadi di dalam pada masa ini itu kan prasangka kita. Ya, prasangka kita ada orang-orang, ya, bahkan prasangka kita pada pemerintah. Ya. Apa dibilang pemerintah itu tidak ada tuh hoax. Nah, apa di belakang sama rendah hoax? Udah kena COVID, kalau nggak pergi ke rumah sakit nggak ada COVID lah. Nah, begitulah prasangka. Ya jelas lah kalau di rumah kan kita kan nggak bisa memberi kesimpulan COVID atau tidak COVID. Tentunya kalau di rumah sakit lah berdasarkan pada analisis dokter. Ya, jadi ini prasangka yang tidak baik itu jangan kita lakukan. Kemudian tinggal silaturahmi itu sebenarnya macam-macam, ya. Tidak hanya bertatap muka, tapi kan bisa melalui handphone, ya, bisa dengan WA,
sesama. Ini pada masa pandemi. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya sikap-sikap kita yang bisa ya, di dalam untuk mendapatkan sebuah ukhuwah. Termasuk juga kita kalau ketemu mengucapkan salam. Nah, sebenarnya di dalam Islam itu salam ya mengucapkan assalamualaikum begitu ya. Assalamualaikum, kemudian dijawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga termasuk apakah nah, sebenarnya di dalam Islam itu menganjurkan kita bersalaman ya, kecuali tidak dengan muhrim. Nah, itu tidak bersalaman. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam masa tidak boleh bersalaman ya tidak apa-apa gitu ya. Tapi dalam Islam tidak ada misalnya salam-salam seperti yang sering dipraktekkan, hanya apa siku dengan siku ya, salam siku dengan siku, kemudian salam pakai genggam dengan genggam ya, begini ya gitu, salam kayak gini. Sebenarnya kan ya salam itu ya tetap seperti menggenggam salam itu ya. Jadi tidak ada salam pakai pakai siku misalnya. Ya kalau tidak boleh misalnya tidak boleh ketemu tangan, salam seperti biasa ya sudah tidak apa-apa. Minta maaf saja seperti biasa gitu, salahnya. Diakal-akalin, kalau nggak bisa salam ya tidak perlu disamin gitu kan. Jadi tidak muncul hal yang lain. Yang salam-salam yang terjadi ya itu kan bukan salam yang muncul secara tiba-tiba, salam persahabatan. Nah, kemudian amalan-amalan yang bisa kita lakukan dengan jalan lain termasuk juga kita selalu tersenyum, ya, selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, yang penting sekali. Kemudian kita menjenguk orang sakit, mendoa yang bersih, sampai dengan memberikan suatu hadiah. Nah, ini sesuatu yang baik ya. Siapa yang tidak senang kalau dapat hadiah? Nah, ada sesuatu yang bisa merusak ukhuwah itu. Ini yang sering terjadi, tapi tidak di dalam mahasiswa LDK ini. Berolok-olokkan ya, baik dengan bahasa, baik dengan gaya dan sebagainya, sehingga itu bisa menimbulkan sakit hati, marah, dan tentunya permusuhan. Nah, ini salah satu bentuk dari perbuatan terlalu kepo kalau orang bilang, ya. Terlalu apa ya? Pokoknya kalau orang dia melakukan itu membuat orang sakit hati. Itu yang caci atau menghina. Ya, menghina orang lain. Ini juga bisa merusak ukhuwah. Termasuk juga yang sering itu baik secara fisik maupun yang secara lain. Namun di dalam kebiasaan itu memang ada, ya, memang ada. Tapi kalau ide, ya, misalnya ada orang yang namanya Ali putih misalnya, ternyata orangnya hitam, hitam, gitu ya. Nah, juga ada juga macam-macam ya. Tapi kalau seperti itu tidak masalah. Yang penting kan tidak menimbulkan dia sakit hati. Gitu. Berburuk sangka, ya. Negatif thinking. Ya, jadi berpikir negatif. Ada saja perbuatan orang itu kayaknya ada jeleknya.
Caranya kalau melihat air dalam gelas itu selalu dia lihat itu adalah kosongnya. Jadi setengah kosong. Kalau orang-orang yang selalu berpikir positif, dia bilang gelasnya terisi air setengah terisi. Jadi yang terisi air setengah gelas. Bukan kalau orang bilangnya setengah kosong. Nah, jadi perspektif negatifnya. Apapun yang dilihat sama teman-temannya, dilakukan sama teman-temannya, tidak ada apresiasi. Tidak bisa dilakukan juga, nah, itu buruk sangka. Termasuk dia mencari kesalahan dan untuk merendahkan orang. Nah, ini kita membuat segala sesuatu ingin rendah, itu gampang sekali. Gampang sekali. Kita bisa membuat orang lain di mana saja kelemahan-kelemahan. Yang namanya juga manusia itu kan dapat. Nah, orang-orang yang tidak baik itu selalu dia mencari di mana kelemahan. Nah, seharusnya kita selalu mencari yang positif, yang baik-baik, maksud membicarakan orang lain. Nah, ini juga sering kebiasaan orang-orang di luar ya, tapi bukan orang-orang LDK. Ya kalau duduk itu bicarakan orang. Tapi kalau orang bagaimana ilmu pada hari ini, bagaimana kita menjadi seorang yang bisa mendapatkan sukses di masa depan, yang bisa cepat kuliah, selesai ya menikah, begitu ya. Itu orang-orang LDK selalu berpikir ke depan, ya tidak berpikir ke belakang, ya. Dan tidak berpikir juga berkaitan dengan pribadi orang lain. Nah, di sini ada konsep 4T sebenarnya dalam membina ukhuwah itu. Yang pertama, sering-sering kita melakukan ta'aruf. Ya, saling kenal mengenal itu ya macam-macam, bisa mengenal dari sisi pendidikan, budaya, agama, ya. Ta'aruf juga dalam bidang pemikiran. Ya, konsep saya ini bagaimana kalau teman-teman LDK tahun ini kita buat satu buku misalnya. Nah, nanti si A sumbang pemikiran berkaitan dengan si B sumbang pemikirannya berkaitan dengan produk halal, si C berkaitan dengan takaful misalnya, atau dengan asuransi dan macam-macam. Nah, begitu. Jadi itu bagian dari ta'aruf. Ya, kemudian bagaimana ide-idenya, bagaimana kita menyelesaikan soalan masa yang akan datang. Yang kedua, bagaimana membina ukhuwah itu tafahum, harus saling memahami, saling dan kelebihan, kekuatan dan kelemahan. Nah, dengan kita saling mengenal ini tentang kelebihan, kekurangan, ya kekuatan dan kelemahan masing akan bisa menghindari sesuatu yang tidak baik, termasuk juga kesalahpahaman. Kenapa? Karena kita sudah paham, kita sudah kenal satu sama lain. Kemudian yang konsep yang ketiga di dalam itu adalah berlakukan tolong menolong. Bagaimana kita menolong orang yang lemah, ya, orang yang kuat juga memberikan pertolongan pada orang yang lemah. Orang yang punya kelebihan juga memberikan tolong-menolong kepada orang yang punya kekurangan. Nah, konsep tahun ini sangat membantu kita dalam membina ukhuwah. Terakhir itu adalah takaful. Nah, ini membuat jaringan. Ya, kalau bahasa lain itu ya memberikan informasi kita bisa tidak seperti kata di dalam tempurung, tapi bisa melihat dunia lebih luas. Ya. Bagaimana kita bisa dipertemukan orang yang hebat ya, dalam hidupkan dalam menimbulkan kita rasa aman, ya.
kita dipertemukan dengan dokter, kita dipertemukan dengan orang-orang yang bisa nasihat, ya. Kemudian kita juga bisa dipertemukan dengan orang-orang yang punya koneksi berkaitan dengan pendidikan, selesai S1 nanti bisa koneksi dengan selesai S3. Nah, ini bagian dari takaful, termasuk juga dalam membangun jaringan alumni. Di sini juga saya melihat ada seorang dokter luar biasa, alumni dari LDK dan jadi seorang dokter. Ya, ini luar biasa. Nah, ini seperti ini yang boleh dicontoh sekalian. Nah, jadi pada hakikatnya mukmin itu adalah bersaudara, maka persaudaraan itu merupakan sesuatu ikatan yang suci, maka ikatkanlah dia dengan iman. Kemudian persaudaraan itu bagaikan satu bangunan. Ya, artinya apabila satu yang sakit, maka sakitlah seluruh anggota. Yang rontok, maka rontoklah semuanya. Jadi makanya di dalam sebuah bangunan itu harus saling menguatkan. Ya, pondasi menguatkan dinding menguatkan kuda-kuda, menguatkan atap, ya, atap melindungi bawah dan sebagainya. Jadi itu harus saling memberikan satu kesatuan, ya. Dan jaga ukhuwah dengan cara 4T, ta'aruf, takaful, ta'awun, dan takaful, ya. Kemudian yang terakhir jaga prokes, ya. Bukan artian pandemi ini sesuatu yang tidak bisa terjalin, namun kita harus mempunyai suatu kecerdasan, punya kecerdasan di mana kita bisa bekerja, kita bisa menjalin ukhuwah, ya, kita juga bisa melaksanakan ibadah, walaupun itu kita harus ada cara dengan ya. Nah, dari sekalian, mungkin itu lumayan sedikit penyampaian materi dari saya, dan berikutnya nanti kita diskusi berkaitan dengan bagaimana merajut ukhuwah di masa pandemi ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada panitia. Lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih kepada Bapak Faisal yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu bagi kita semua. Nah, mungkin sama materi berikutnya gitu, Pak. Mungkin acara selanjutnya yaitu games yang akan dibawakan oleh pihak panitia. Persilakan untuk diambil alih oleh panitia acara. Masya Allah. Syukran ya buat Pak Moderator. Untuk kuis kita hari ini. Sesuai yang sudah disampaikan tadi, kita ada kuis berhadiah gitu. Oh ya, sebelumnya Ana tak perlu perkenalkan diri ya, udah diperkenalkan Pak Amir tadi di awal. Oke. Kita seru-seruan nih. Jadi kalau Ikhwah Fillah tadi nyimak materi dari pembina kita, insya Allah terjawab lah. Jadi kuisnya ini nanti ada 10 soal. Jadi satu soal itu waktunya itu banyak, 30 detik. Oke, jadi peraturannya itu link akan di-share ya di chat room-nya. Yang kedua, itu semua boleh mengikuti kuisnya. Yang ketiga, setelah klik link itu nanti ada minta nama. Jadi tafadhol ikhwah mengisi nama aslinya ya, biar nanti. Terus kuis akan dimulai setelah 3 menit share, linknya itu di-share gitu. Jadi nanti kita tunggu teman-teman dulu, mana tahu ada terkendala di jaringan, tapi itu 3 menit. Dan materi. Oke,
Bentar ya, kita share. Oke, wah, boleh bergabung. Boleh diklik aja, tinggal diklik, nanti isi nama. Nanti akan dimulai sama ayo wah, insya Allah 10.33. Baca bismillah dulu, baca doa dulu. Oke, sambil menunggu. Jadi nanti soalnya itu insya Allah ada 10 soal. Jadi satu soal itu kalau misalnya kita itu jawab salah, misal, jadi di 30 detik itu boleh kita ubah, tapi dalam 30 detik. Jadi kuisnya nanti itu siapa cepat dan juga tepat. Nanti ada tingkatnya. Ayo yang belum Oke, wah, karena udah 10:33 nih, kita mulai aja ya. 1, 2, 3. Oke, wah, di posisi pertama ada
Irfan Eksina. Wah, ada Amir Fuad nih di atas. Masya Allah, ada pembina kita. Ayo, yang lain. Fadila, Dian. Ada Dian dari Fuad juga nih. Dibaca baik-baik wah, jangan buru-buru. Semangat, semangat. Kak Arifa, yuk Kak Arifa. Ada Dian di atas, kedua ada Fadila. Ayo, oh Kak Arifa nyusul nih. Oh, Masya Allah. Pimpin Amir Fuad kembali. Oh, dipikul anggotanya. Oh, Fadila. Oh, Fadila. Alah ya, oh. Kayak mana ini? Oh ya, Amir Fuad. Bang Baginda mana nih? Nyerah. Oke, habis waktu ya? Atau belum? Oke, Iwa. Syukran ya. Jadi, ini ada nama teratas nih. Ada Fadila, Muhammad Dewi Alhamda, Diwa Juliana Putri. Barakallah. Ntar kirim dulu ini ya.
Masya Allah, mungkin udah selesai nih kuisnya, tapi panitia pada diem nih. Baik, terima kasih panitia telah menghibur kita semua di pagi hari yang menjelang siang ini. Nah, mungkin untuk membakar semangat kali ini mungkin bisa kita bakar semangatnya. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, Masya Allah masih ada semangat ini. Nah, insya Allah kita masih dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu mungkin talk show yang akan dipimpin nanti oleh Yocana, dan pematerinya yaitu abang kita Dr. Ahmad Sabik. Kepada Yocana kami maaf, sebelum ini apa saya sudah bisa live sebentar? Sesi saya sudah habis atau gimana? Panitia? Oke, izin ya Pak. Ya sebenarnya udah boleh. Sudah boleh. Pak. Sudah. Karena Ya. sholat. Ya Pak. Karena Ya, Bapak ada aja juga Pak. Ya. Siap-siap mau Sebenarnya, ke Pak. Takengon. Karena besok ada rapat pimpinan. Jadi mungkin mau ke sana. Mas Abik di Jakarta ya? Sudah balik Ustaz, Pak. Ana sekarang udah di Medan. Kemarin terakhir tugas tanggal 30. Iya. Sekarang di Medan posisinya ya? Iya, untuk sementara. Insya Allah nanti balik lagi ke sana, Pak. Sudah dinas di sana? Di mana, Pak? Kalau di Medan lagi sedang kantor, Pak. Oh begitu. Dinasnya di? Lagi lepas, Pak. Kan kemarin tuh di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Iya, gimana? Ya, berarti alumni dari Fakultas Kedokteran di sini ya? Oh iya, Pak. Iya, Pak. Jelas, Pak. Luar biasa ini. Salam kenal, Pak. Ya, Ahmad Sabik. salam kenal. Ini. 12. Oh iya. Saya dengan Pak Dekan selalu sering ketemu. Yang Dokter Sayuti atau Dokter Rajunin, Pak? Sayuti. Berarti kalau Dokter Mas Abik dulu dengan Pak Dokter Rajunin, Pak. Dokter Rajunin ya, beliau sudah prof ya, sudah ke Banda Aceh ya. Iya, Pak, udah lebih tinggi. Biasa. Dokter Mas Abik ya, alumni Unimal, sudah bisa berkiprah di mana-mana begitu ya. Insya Allah, ini Pak. sudah tahu alumni DDLDK, ini patut dicontoh. Iya. Saya juga senang lihat Bapak, Pak. Ya, mudah-mudahan terus bisa merajut silaturahmi ya. Nanti Amin, kalau datang ke Mae bisa nanti bisa ketemu. Saya juga nanti Insya Allah. harap selesai pandemi ini bisa ngumpul semualah ini yang LDK semua. Amin, mudah-mudahan Pak. Kita doa saya selesai. Ya, mudah-mudahan ya. Oke, selamat terus bertugas Pak Dokter ya. Semoga siapa. Terima kasih Pak. Sehat ya, lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat terus Pak. Ya, buat adik-adik juga tetap jaga prokes ya. Prokes bisa sehat semua. Mohon izin sekali lagi minta maaf sebesar-besarnya karena siap-siap mau ke Takengon. Kebetulan kita ada rapat pimpinan di Takengon. Jadi mau siap-siap. Kemudian hari ini juga Malikul Saleh itu ulang tahunnya. Tapi karena pandemi jadi memang tidak boleh berkerumun ya. Mungkin hanya seremonial beberapa orang saja, kan santunan buat anak-anak yatim gitu ya. Jadi memang karena kita diperintahkan tidak boleh berkerumun. Nah, ini jadi kita tetap laksanakan seperti itu. Oke, baik adik-adik
semua panitia ya, luar biasa ya pada hari ini. Terima kasih Pak Dokter ya sudah bisa kenal, insyaallah mudah-mudahan semua. Terima kasih buat teman-teman pembina IKA. Kita bisa ketemu nanti di lain kesempatan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih kepada Dokter yang telah menyampaikan materi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya, ya ini talk show yang akan dibawakan. Maaf tadi saya menyebut ya, padahal gitu. Namanya selanjutnya akan dipimpin oleh Yocana. Kepada Yocana, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Bang Wawan. Semua apakah Dengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar suara? Putus-putus ya, Wacana. Apakah sudah terdengar? Apakah sudah jelas suaranya? Jelas. Oke, baik. Kemudian yang telah ya. Wasik heboh itu semua di. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah bersama benar alihi wasahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islam. Jelas suaranya ini? Atau masih kecil? Oke, baik. Mohon maaf mungkin karena koneksi laptop juga ada kendala. Baik, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah dengan kudrah dan iradahnya lah kita berkumpul di Zoom meeting pada hari ini. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada Ketua Umum LDK Al-Kausar, kemudian kepada pembina LDK Al-Kausar, kepada pemateri, kepada seluruh panitia,
alumni, demisioner, dan juga kepada seluruh ikhwah sekalian yang telah bergabung di Zoom meeting pada hari ini dalam acara Family Gathering LDK Al-Kausar Universitas Malikus Saleh. Baik, pada kesempatan kali ini sudah bergabung nih dengan kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Ahmad Sabik, atau mungkin lebih akrab dikenal dengan sapaan Bang Sabik. Bang. Assalamualaikum Bang Sabik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Bang Sabik gimana di sana Bang? Keadaannya? Alhamdulillah, banyak pasien. Oke, lagi di Medan. Alhamdulillah Bang. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, Ana Tekuyo Kanal Firdaus, ya, biasa dipanggil Pipin dari jurusan kedokteran angkatan 2019. Kawan rupanya. Nah, sejawat Bang. Oke. Mungkin untuk lebih kenal, lebih dekat dengan Bang Sabik ini, Bang Sabik asal dari Medan Bang ya. Kemudian merupakan anggota syiar LDK Al-Kausar pada tahun 2013 sampai 2014. Nah, untuk di LDF Pusat sendiri, beliau merupakan anggota kaderisasi pada tahun 2013 sampai 2014, kemudian sebagai kadif syiar juga pada tahun 2014 sampai 2015, dan yang terakhir di Mushaf sebagai kadif kaderisasi pada tahun 2015 sampai 2016. Kemudian di Full DFK, beliau merupakan Dewan Eksekutif Wilayah 1 Full DFK pada tahun 2014 sampai 2015, dan juga merupakan Dewan Eksekutif Pusat Full DFK pada tahun 2016 sampai 2017. Dan saat ini Bang Sabik umum dan juga merupakan pernah menjadi dokter relawan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Nah, baik, kita pemateri yang sangat luar biasa, narasumber milenial kita yang telah bergabung. Nah, mungkin sebelum kita ke topik pembahasan nih Bang Sabik, mungkin saya ingin menanyakan beberapa hal yang mungkin mewakili teman-teman semua, berhubung Bang Sabik juga merupakan dokter relawan di RS Wisma Atlet. Nah, mungkin Bang Sabik bisa sedikit ya sekilas menceritakan tentang kondisi di sana, Bang. Karena mengingat banyak nih berita-berita yang bertebaran gitu kan. Jadi kami nggak tahu ini benar atau hoax nih. Nah, mungkin langsung dari sumber yang sudah terjun ke lapangan. Aduh, ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nama Tuhan astaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa innahu fala mudilla lahu wa yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan sampai saat ini, dan semoga kita dihindari dari penyakit Covid ini, wabah ini, amin. Tanpa salam dengan salam kita sampaikan pada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang memberikan cahaya hingga pada sampai saat ini, yaitu berupa keilmuan, keinginan, dan kegiatan untuk belajar. Ana sebelumnya berterima kasih pada LDK Al-Kausar yang sudah mengundang kemari, dan kalau nggak pada sesi ini Ana nggak tahu Yocan itu ada liting Ana gitu. Ya, yang saya hormati Bu Yanita yang dulu rumahnya sering kami pinjam untuk rapat LDK, yang saya hormati Pak ya. Kendaraannya sampai untuk pindah rumah pun kami pinjam mobil pick up-nya. Yang saya hormati tadi Pak Faisal tadi udah selesai lah ya, live ya. Setelah pandemi ini, kita memang diberitakan banyak pemberitahuan, sehingga nanti kita bingung nih, mana yang betul, mana yang enggak gitu kan. Jadi, simpelnya itu kebenaran atau tidak, datangi sumbernya seperti itu. Tapi bagi nggak percaya gitu kan. Tapi kalau misalnya percaya, ya nggak usah datangi, karena kita cukup membaca sumbernya aja gitu. Ini nggak merasa bisa buka aja kameranya. Jadi Anda merasa nggak kesepian gitu ya. Yang ikhwannya aja ya, dibuka aja kameranya. Biar Bang Yucana nggak kesepian juga sama Bang Rizky. Ini anggap sekawan aja gitu ya, anggap sekawan. Namanya juga baru 5 tahun ya kita nggak jumpa ya kan. Nah, tamat dari 5 tahun lah. Nah, dari selesai dari misal
Ana pertama kali gabung ke Wisma Atlet itu karena puncaknya pasien COVID itu setelah Lebaran. Jadi kan ceritanya kan pemberlakuan gitu ya. Belum dan setelah Lebaran itu kan diberlakukan penutupan jalan gitu kan. Di wilayah manapun, di Aceh, di Medan, di Jawa juga kayak gitu. Nah masalahnya pada saat itu kita yang medis yang udah memprediksi ini kemungkinan bakal ada lonjakan di setelah Lebaran gitu kan. Makanya dilakukan penutupan jalan gitu. Walaupun demikian kan kita juga lihat di berita-berita gitu banyak yang kan Anda sampai lihat di televisi gitu mudik itu jadi dimajukan mereka gitu, nggak dimundurkan gitu. Nah, rupanya imbasnya itu ketika setelah Lebaran 2 minggu kan lah berkumpul sama keluarga kan 1 minggu setelah Lebaran gitu ya. Nah, rupanya setelah seminggu kemudian puncaknya naik lah dia. Yang rekornya itu paling banyak di Wisma Atlet itu sekitar 4.000 sampai 5.000 pasien gitu kan full puncaknya ya paling rekornya gitu kan pas pertama kali masuk. Nah ini sampai 7.000 pasien di dalam Wisma Atlet itu. Ada tower. Jadi kita sebut kalau misalnya gedung pencakar langit namanya tower. Satu tower itu isinya 32 lantai. Setiap lantai itu ada 70 pasien rata-rata. Jadi satu tower itu isinya 32. Jadi kok misalnya rata-ratakan 32 lantai dikali 70 pasien, nah itulah satu tower itu. Nah, untuk hitung sendiri lah. Dikali 4 tower, ada 4 tower gitu. Nah, jadi ternyata pada saat itu dokternya kan pada pulang kampung juga gitu kan, sedikit gitu kan. Karena memang pada saat sebelum Lebaran itu sedikit gitu, menurun gitu. Jadi seolah-olah para juga medis juga, oh alhamdulillah nurun gitu kan gitu. Rupanya ada varian baru dari India, namanya varian Delta gitu kan. Walau alam lah, mungkin sudah takdir gitu kan. Jadi nggak tahu masuk dari mana gitu kan. Namanya gitu kan masuk. Ternyata varian Delta ini beda sedikit dengan varian kita yang awalnya gitu kan, varian sebelumnya gitu. Kalau varian sebelumnya itu kita ngomong gini aja, nggak batuk gitu kan, batuk sama bersin gitu kan. Tembakan itu jauh gitu ke depan. Nah itu baru kena gitu kan. Nah untuk varian Delta kita bercakap aja, ngomong ini nggak ada beludah, nggak ada bersin, nggak ada batuk, dia bisa ketular gitu. Nah, makanya anak sangat maskernya itu 2 lapis gitu. Bahkan kalau bisa 3 lapis gitu. Atau misalnya kalau antum misalnya mau pergi keluar kota, minum dulu gitu, makan dulu. Jangan minum atau makan pada saat di perjalanan. Ya, paham lah ya. Sampai terbuka maskernya itu pakai tangan kita gitu. Kalau misal memang kebelet kali pengen haus kali gitu kan, bawalah hand sanitizer, bersihkan dulu, baru buka maskernya. Dan maskernya itu dibuka jangan dari atas, dari bawah gitu. Nah itu varian Delta ini ya. Jadi singkat cerita, keluarlah pengumuman kalau dibutuhkan dokter relawan gitu kan. Dan Anda lihatnya pada saat itu, Anda kan baru selesai internship kan. Penugasan wajib dari pemerintah gitu kan, selesai kita dokter, ujian tes gitu kan, lulus dan nyatakan sebagai dokter. Nah, kita ada kerja wajib namanya internship. Internship itu jarak waktunya 9 sampai 12 bulan gitu. Nah, Anda sudah selesai itu kebetulan pada saat di tebing pas bulan Mei dapat pas Lebaran gitu ya. Pada saat itu pengumuman yang dibutuhkan relawan karena sedang ada puncak-puncaknya. Jadi pada saat itu mereka melepaskan gitu. Yang dulunya tuh syaratnya harus ada ACLS gitu kan, ada pokoknya semua syarat yang berat lah gitu untuk masuk Wisma Atlet gitu. Jadi mereka melepaskan syarat, artinya memang mereka butuh kali gitu kan. Karena pada saat itu kan pengalaman kan baru setahun gitu kan. Bukan masalah banyak pengalaman atau ilmunya, cuman mereka saking butuhnya gitu. Dan mereka bakal mengajari di sana gitu. Ya udah, berangkatlah Anda ke sana kan. Dan pada saat itu memang kondisinya dimasukkanlah anak ke IGD, tempat paling rawan, tempat yang paling urgent saat itu gitu kan. Yang menjadi tempat yang paling urgent itu sebenarnya ada 2 kalau Anda pikirkan ya. IGD sama ICU. ICU ini ada 3 cabang, ICU, IMCU, HCU namanya. Nantilah antum cari sendiri lah ya. Jelasnya panjang lebar nanti susah. Nah itulah. Dia Anda ditugaskan di IG gitu kan. IGD pada saat itu pas Anda masuk, Anda kira
tahulah berapa kalau misalnya antum masuk ke rumah sakit di IGD itu, ya paling ada 10 pasien lah itu kan, habis itu langsung dimasukkan ke ruangan gitu kan. Karena tahu antum yang pernah bawa keluarga dan jalan bawa ke rumah sakit gitu kan, masukkan ke IGD gitu ya. Nah, pada saat itu kapasitas rumah sakit di Wisma Atlet itu tempat tidurnya fullnya itu 40 tempat tidur, artinya 40 pasien dong gitu kan. Dan pada saat itu oksigen itu tipe oksigen itu kan pasien COVID kan masalah di paru-paru, pernapasan oksigen. Itu cuma ada 40 gitu. Main colok ke dinding gitu. Pernah lihat dong ya, oksigennya main colok ke dinding gitu. Nah, selebih oksigen tabung gitu. Nah, rupanya pas Anda masuk itu ada 60 pasien gitu. Anda lihat gitu kan, loh ini tempat tidurnya bukan tempat tidur IGD lagi gitu. Udah tempat tidur tentara. Tahu nggak sih tempat tidur tentara yang main kaki 4 terus yang empuk gitu ya, nggak empuk lah. Namanya juga untuk tempat tidur tentara, main tidur aja gitu ya. Nah habis itu hari pertama Ana jaga di IGD gitu kan. Hari keduanya rupanya ini berapa pasiennya gitu. Kok banyak kali sampai di lorong-lorong gitu, sampai lorong-lorong IGD itu gitu kan. Yang sebenarnya ini nggak layak nih untuk jadi tempat pasien gitu kan. Tapi diperbuatkan gitu. Rupanya pas kita tahu ada 120 dok, ya Allah. Dan kapasitas awalnya itu kan maksimal 40. Kok bisa 120? Ayolah gitu. Dokternya itu pada saat itu cuma 10 orang gitu. Jadi ya inilah satu dokter itu megangnya 12 orang gitu kan. Dan masing-masing rata-rata pasiennya itu sesak, saturasi oksigen itu di bawah 90. Kalau normalnya itu saturasi oksigen itu 98% gitu. Jadi kalau udah di bawah 90, nah itu udah siap-siap harus masuk ICU gitu. Nah, kami telepon ICU gitu ya. Ya di IGD itu dari 120, ya 70 lah harus dimasukkan ke ICU atau IMCU gitu ya. Nah, kami telepon ICU full katanya. Full dok, gimana dok katanya. Rawatlah. Suasana ini ribut nih, karena hektik gitu. Karena dibentak-bentak enggak ya. Karena memang kita pada saat itu pasien yang berada di lorong itu kan butuh oksigen gitu ya. Oksigen itu karena nggak ada oksigen main colok di dinding, jadi oksigen main tabung gitu kan. Yang namanya tabung harus diisi dong gitu ya. Jadi habislah oksigen pada saat itu, pada saat Anda jaga pagi. Anda jaga pagi itu jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Jadi kita udah masuk yuk. Jaga pagi malam itu jam 10 sampai jam 6 pagi. Pakai hazmat, jadi antum bayangkan kalau misalnya yang gua nggak enak kendalanya nih, kalau misal kita nggak kuat iman, antum misalnya masuk jam 10 malam gitu ya. Oke, antum udah sholat isya. Nah, pertanyaannya gimana antum sholat subuh? Dan posisinya di Jakarta. Jakarta kan subuh jam 4.30 gitu ya. Kenapa Anda bilang seperti itu? Karena pakai baju hazmat. Dan posisinya itu pasien gitu. Kalau antum sholat di situ, ya tontonan lah, mainlah HP orang tuh, wih dokter gitu lah. Dan pada saat itu memang duduk aja untuk tenang gini aja duduk. Nah itu susah, hampir susah. Tuh. Hektik itu kayak ada kerjaan, semua pasti ada kerjaan gitu. Masing-masing megang kertas, masing-masing megang terapi gitu kan. Satu dokter itu dikawal oleh 3-4 perawat gitu kan. Jadi masing-masing kakak perawat tolong kak ini handle ini, dia ngatur semuanya gitu, segala macam. Alhamdulillahnya pada saat itu seminggu udah ada seminggu atau 2 minggu gitu kan. Jadi batu anak periksa lah, positif lah anak, alhamdulillah. Bukan anak senang, jadi kan. Jadi anak mikirnya alhamdulillah anak istirahat. Positif. Jadi pada saat itu mereka yang teman-teman saat di IGD juga terkejut, aduh, udahlah istirahat gitu, capek kali gitu ya. Jadi dirawatlah selama 10 hari gitu, nggak ada gejala apa-apa, ya cuma gejala batuk doang gitu kan. Hari selesai, nah habis itu dapat pengumuman bahwa tugas sudah selesai gitu kan, tugas sudah selesai dan disuruh jangan masuk dulu sampai tanggal 30. Nanti kalau misalnya selesai tanggal 30 Juli, baru boleh nyambung lagi. Nah, hingga sekarang. Terakhir Anda lihat pasien itu sekarang tinggal 30 di IGD ya, di IGD. Tapi kalau untuk di ruang rawat biasa itu masih tetap full. Nah, kalau untuk masalah pasien yang meninggal, pada saat itu kan ada 120 pasien dan oksigen itu kan habis. Nah, ada sempat 4 jam oksigen itu nggak datang. Jadi Anda jaga masuk
dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah 6 jam lah ya. Jam sekitar jam 2 siang lah istilahnya. Itu oksigennya baru datang itu ketika jam 1 lewat gitu kan. Baru dibagikan. Nah, pada pasien yang nggak dapat oksigen yang di dinding itu, colok di dinding. Terus Anda tanya sama kawan-kawan gitu. Kawan-kawan megang juga. Sama ada PJ-nya. Dok, saya lihat ada pasien meninggal. Hari ini berapa pasien yang meninggal di gini, Dok? Aneh iseng-iseng lah ya. Untuk selama 8 jam ini, Dok, untuk pagi ini ada 12 pasien meninggal, Dok. Allah, nanti itu hanya perkara oksigen gitu. Itulah yang patut kita, sebenarnya kita ini kalau udah bernapas seperti normal biasa gitu, saya bersyukur gitu. Karena di GD itu banyak yang bahkan untuk oksigen saja udah dikasih lepas meninggal gitu. Nah itulah kalau untuk kondisi ya seperti itu kejadiannya, ada juga bingung gimana jelasinya. Ya kalau misalnya ada kaum-kaum yang tidak percaya COVID ya, saya temanilah ke sana, yuk sama-sama kita, tapi nanti saya pakai asmat. Nah, itu aja mungkin kalau ditanyakan. Ya, pengalamannya Bang. Ini bisa jadi amalan tambahan juga buat bangsa ini. Ya. Amin, insyaallah. Akan untuk nanti kan merupakan garda terdepan untuk saat ini. Nah, kalau misalnya kita berbicara masalah COVID-19 pandemi, tentu saja banyak aspek yang bakalan mengalami dampaknya, ekonomi dan lain sebagainya. Gitu. Nah, salah satunya dari segi kita dalam menjalankan ukhuwah Islamiyah juga dakwah. Akan tapi itu kan juga akan merupakan suatu kendala. Nah, kalau misalnya kita berbicara masalah dakwah apalagi di masa pandemi, nah mungkin setiap orang itu punya berbeda pendapat ataupun sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau misalnya menurut Bang Saki sendiri, dakwah itu gimana sih, Bang? Suara itu kurang jelas. Pokoknya intinya masalah dakwah lah ya. Nah, iya, Bang. Jadi kalau coba lagi. Terdengar jelas suaranya, Bang, atau putus-putus? Suaranya kedengaran, cuman kayak macam dengar lewat telepon. Jadi pasnya. Jadi kalau bicara tentang dakwah, jadi sebelumnya antum tahu Sikadai. Baru teringat ya. Jadi Sikadai itu anaknya Shikamaru dalam film Naruto. Jadi ceritanya pada saat Shikamaru itu bukan Shikamaru itu lagi main shogi itu yang hitam putih ya, sama gurunya Azuma gitu. Jadi pada saat itu pas lagi main Azuma, karena Shikadai itu disampaikan sama Shikamaru. Jadi Shikamaru pas bertanding sama Azuma gurunya sendiri, dia bilangnya gini, kita itu sebagai prajurit, tugas itu sebenarnya raja. Apa itu? Karena masa depan kita ini ditentukan oleh raja gitu. Raja ini yang tahu visi misi masa depan gitu. Nyambung lah. Jadi itulah kita gitu kan. Kalau disambungkan dengan generasi Islam sekarang gitu kan, kita itu sebenarnya hidup untuk generasi ke depannya gitu, untuk generasi berikutnya gitu. Untuk regenerasi gitu kan, untuk kehidupan berikutnya, untuk pengkaderannya. Dakwah itu tentang pengkaderan, dakwah itu tentang kehidupan berikutnya gitu kan. Nah, itulah artinya kalau misalnya antum yang hidup sekarang gitu kan, yang gitu kan, terusnya memikirkan gimana nanti generasi ke depan. Nah, tujuannya dulu kita pahamkan dulu gitu. Antum hidup untuk apa tuh? Tujuannya untuk apa gitu. Misal kalau tujuannya untuk membuat beramal saleh, sebenarnya apa? Yaitu untuk generasi gitu. Karena memang para sahabat itu membangun generasi, membangun dakwah itu dengan generasi gitu. Visi misinya apa? Generasi seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya para sahabat zaman Rasul itu kok dakwahnya beda sama kita gitu kan? Ya karena setiap generasi itu beda gitu, beda masalahnya gitu. Itulah dakwah. Dakwah itu kita tentang mengajak untuk bukan generasi berikutnya. Bagaimana cara kita untuk membentuk generasi berikutnya? Siapa yang tahu kondisi kami dulu pada saat di LDK dengan kondisi yang sekarang? Gitu. Kondisi dulu kok kami itu HP Android saja gitu.
kan. Itu cuma 1-2 orang yang megang gitu, yang layar sentuh. Selebihnya itu tombol-tombol gitu. HP Nokia yang lipat, HP Samsung lipat. Jadi kalau misalnya podcast atau ngirim kata-kata nasihat itu mau kita harus tetean gitu ya. Jadi ngasih uang kas untuk isi pulsa, terus kirim broadcast ke setiap kadif LDF gitu. Nanti dari kadif LDF itu yang nanti kirimkan ke bagian anggota-anggota LDF gitu kan. Bisa nanti ke bagian seluruh fakultas gitu. Nah, sampai seperti itu gitu. Nah, beda zaman sekarang gitu. Udah ada Android gitu. Cuman paketnya nggak sampai 1 giga itu udah menyebarkan informasi yang begitu luas gitu. Makanya Anda bilang setiap itu dakwahnya beda-beda gitu. Sebenarnya inti dari dakwahnya itu ya mengajak gitu. Mengajak untuk membentuk generasi berikutnya gitu. Anak hidup sampai saat ini karena didakwahi oleh senior sebelumnya gitu. Dan antum hidup karena didakwahi oleh senior-senior sebelumnya gitu. Apa yang antum dapatkan sekarang, seharusnya udah antum pikirkan sebelum antum lepas jabatan nanti. Paham lah ya, Rizkon ini sebelum lepas, seharusnya sebelum lepas pada saat dilantik, antum harus menentukan siapa nih yang penerus generasi berikutnya. Antum tuh harus mikir, ini orangnya. Antum udah harus milih 10 orang, dan 10 orang itu antum kader itu mulai saat antum menjabat sampai antum selesai. Ada antum lakukan? Ya, kalau misalnya antum Rizkon susah melakukannya, itulah guna anggotanya. Jadi antum harus bekerja sama anggotanya gitu. Sebenarnya kita hidup untuk membentuk generasi gitu. Sama kayak jadi Bang, kalau misalnya udah selesai tugas gimana? Udah selesai tugas LDK ya tetap gitu kan. Kan kita nanti melanjutkan hidup gitu. Kita melanjutkan hidup untuk ke depannya gitu. Kita nanti menikah, misalnya mempunyai anak, terus anak mau diapain gitu kan. Udah suka-suka hati lah. Yang penting berbuat baik. Nggak kayak gitu gitu. Nah, kita membentuk generasi yang baik gitu kan. Yang dalam sejarah, yang dalam beberapa riwayat ada datang nanti generasi pembebas umat muslim nanti kan. Jadi kan zaman Turki udah gitu kan. Utsmani udah kan. Nah, sekarang tinggal zaman kita gitu. Zaman kita yang belum gitu. Di orang-orang bagian Asia gitu. Mudah-mudahan lah generasi-generasi kita atau cucu-cucu kita setidaknya bagian-bagian dari ada termasuk dari di antara orang-orang itu. Cocok lah ya. Cocok lah. Kalau nggak cocok. Nah, seperti itu. Sebenarnya dakwah itu bagi Ana merupakan bukan hanya gitu. Jadi sebuah kewajiban gitu. Jadi kalau misalnya dibilang Bang nggak pede Bang dakwah kan harus ini Bang harus pintar dulu gitu kan. Harus LCMA gitu kan. Jadi kan jadi kita ambilnya aja dulu. Sebenarnya tujuan dakwah itu apa? Untuk membentuk generasi gitu. Jadi kalau untuk membentuk generasi ya antum tuh nggak perlu bergelar LC, nggak perlu sebenarnya tinggi-tinggi kali harus profesor gitu kan. Kalau ada itu gitu kan, ya sahabat-sahabat dulu nggak ada yang bergelar gitu. Oke, jadi kalau misalnya seperti itu, yang di masjid-masjid itu udah pasti sepi gitu. Yang di pengajian-pengajian taklim itu majelis taklim udah pasti sepi gitu kan. Kenapa? Gitu. Loh nggak ada yang profesor gitu. Minimal harus LCMA. Toh yang ustadz itu kan doktorandus bukan LC bukan MA. LC itu kan gelar dari luar negeri gitu. Gelar dari Universitas Arab luar negeri gitu. Yang doktorandus bisa rupanya. Loh anak ngisi di nggak bisa dong gitu. Anak bukan doktorandus. Seperti itu. Jadi dakwah itu ambil intinya dulu. Intinya apa? Membentuk generasi kan. Nah, kalau membentuk generasi, ya ilmunya bisa dari mana aja, yang penting baik gitu kan. Jadi kalau misalnya, jadi Bang, ilmu apa yang kami butuhkan? Apa yang antum punya? Bang, Anda cuma bisa ngetik Microsoft Excel, ahli dalam Microsoft Excel. Ya asal antum tahu ya, nggak semua orang bisa pandai Microsoft Excel gitu. Jangan antum buka pendaftaran di online misalnya, Microsoft Excel gratis. Nah, itulah amalan antum nanti. Itulah dakwah namanya. Nah, pada saat antum mengajar, sisipkan kalimat-kalimat baik itu. Di situlah letak dakwahnya. Tujuannya apa? Ingat tujuannya untuk membentuk generasi gitu. Generasi. Dakwah itu tujuannya untuk membentuk generasi. Apapun caranya, itu namanya dakwah. Selama tujuannya untuk membentuk generasi. Gitu. Cocok lah ya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya dakwah itu bukan pilihan, bukan mau dakwah atau enggak. Enggak, kayak gitu. Jadi semenjak kita sebagai tercatat di MOU dilahirkan, halo Ahmad Sabik. Nah, jadilah ya. Kamu Muslim, kamu Islam ya? Islam. Nah, Rizkon kamu Islam. Nah, oke, mulai saat ini kamu lahir dakwah kayak gitu. Jadi semenjak antum lahir seharusnya antum harus belajar dakwah gitu dari orang tua gitu. Nah, jadi sebenarnya masing-masing tergantung orang tua. Dan nanti kalau misalnya antum udah ini masih belajar nih kan. Antum pelajari tentang strategi ini karena mau nggak mau gitu kan.
Ana udah jumpa sama teman-teman Ana di internship dokter juga. Dan yang Ana tahu, yang Ana tanya nih, ini Ana tanya ya. Walaupun terakhir tanya satu-satu gitu kan. Kenapa mereka ini ngomongnya kaku gitu kan? Kaku, nggak ada rileks, nggak ada lepas gitu kan. Pas Ana tanya rupanya satu pun nggak ada. Dari 10, dari 11 orang, cuma 1-2 orang, 1-3 orang yang ikut organisasi, termasuk Ana gitu. Ana cuma 3 orang sama Ana yang ikut organisasi, selebihnya enggak. Dan mereka tuh kalau ngomong, kalau misalnya presentasi tuh masih gagu gitu. Kayak baca textbook gitu kan. Loh, lepas aja gitu kan. Mau entah ini nyambung atau enggak, tapi organisasi itu membentuk cara pola perilaku kita gitu. Kalau pola perilaku kita terbentuk, disitulah enaknya nanti kita berdakwah gitu. Untuk itu aja gitu. Untuk masalah cara kita nanti menyampaikan dakwah gitu. Ya oke lah, antum misalnya orang introvert, misalnya orang yang nggak bisa ngomong, Mbak, Ana nggak bisa ngomong kayak depan-depanan gitu. Asalnya matanya grogi. Gitu. Oh ya udah, nggak usah ngomong. Dari perilaku kan bisa gitu kan. Ya antum ngutip sampah aja gitu kan. Niatkan untuk membentuk generasi. Maksudnya untuk generasi gimana bang gitu ya. Ini kalau jalan sampah, buat sampah kayak ini kan banjir. Kalau banjir nanti banyak cacingan. Kalau banyak cacingan kan banyak sakit. Kalau banyak sakit, anak-anak kan rentan kalau sakit. Kalau udah sakit meninggal lah. Kan kayak gitu kan terakhirnya kan. Nah, berpikir sampai situ. Nah, jadi kalau misalnya untuk mengutip, ini untuk generasi berikutnya. Bismillah kita. Kutip sampah, masuk. Nah, insya Allah kalau udah pakai Bismillah, ya udahlah berpahala lah selebihnya. Cocok lah ya. Jadi di itu aja mindsetnya. Aduh bang, Anda nggak ngerti bang kayak mana hidup ini. Susah bang. Lah, kembali ke tujuan awal gitu. Antum hidup itu untuk berdakwah. Visi misi dakwah itu apa? Membentuk generasi. Nah, jadi generasi yang bagaimana? Ya kalau generasi katanya dakwah, ya generasi yang baik gitu. Generasi yang siap dengan apapun yang akan terjadi nanti di kemudian hari. Bagaimana? Coba antum tengok di Palestina gitu. Banyak ibu yang melahirkan anaknya, bahkan nanti melahirkan sampai 10. Nah, coba antum bayangkan, bagaimana cara ibu tuh membentuk generasi yang pada suatu saat nanti itu anak semua itu 10 orang itu bakal perang lawan Israel gitu. Pada saat kejadian itu. Umpamakan antum di situ. Nah, antum lagi di LDK nih. Cita-cita antum untuk membentuk generasi. Apa skill yang antum perlukan? Ya ini kan banyak ini anggota. Ada yang dari kedokteran, si Yocana. Ada yang dari Siantar pula, bukan. Ada yang dari arsitektur. Ada kali gitu. Dari kedokteran bisa belajar arsitektur gitu. Teknik arsitektur. Pada dasarnya sebenarnya kedokteran. Kalau dari tubuh manusia. Oh ini anatomi bangunan nih gitu, ada kakinya gitu. Itu seperti itu gitu. Bisa belajar teknik kimia, bisa belajar teknik pertanian gitu. Nah, jangan sia-siakan kalau antum itu lagi bergabung di sini gitu. Ngomongin aja gitu. Ana sebenarnya bingung ini laptop ini kok nggak hidup ya? Powernya di mana gitu. Nah, baterainya gimana ini gitu ya? Tanya sama teknik informatika. Nah, jadi kalau misalnya jangan heran ya. Anak kedokteran atau misalnya anak teknik tahu ilmu kedokteran, begitu juga dengan anak kedokteran tahu ilmu pertanian, isipol, hukum, segala macam gitu. Kok bisa tahu abang masalah hukum gitu ya? Iya lah, kawan banyak orang hukum gitu di LDK gitu. Itulah guna organisasi. Udah masuk organisasi, jangan diam-diam aja. Gitu. Samanya kita kan, sama-sama cari ilmunya kita. Untuk apa? Untuk apa kita berorganisasi di LDK? Ya itu tadi dakwah gitu. Dakwah untuk apa? Membentuk generasi gitu. Intinya ke situ juga. Generasi kita harus dibentuk gitu. Jangan diam nembak. Yang komentar yang bagus nih. Itu merupakan dari hajatan dari Allah semenjak Islam ini dibentuk. Jadi Allah itu sudah semua umat Muslim itu harus berdakwah, harus membentuk generasi yang bagus berikutnya. Makanya nanti pada saat jin itu disuruh sujud kepada Nabi Adam, gitu. Terus dia buat perjanjian, ya Allah hidupkan aku sampai kiamat. Nah, apa perjanjiannya? Hidupkan aku sampai kiamat dan aku berjanji akan merusak generasi. Kan itu intinya. Nah, tujuan kita apa? Terus kata Allah, akan bisa generasi selama beriman itu tetap hidup gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah dituliskan dari kita awal gitu. Kita itu melindungi generasi kita dari tembakan-tembakan si jin ini gitu. Iblis gitu. Itulah dia. Itulah tugas kita. Tugas kita mulia gitu. Tugas kita hebat, berat sebenarnya. Kalau orang-orang biasa itu kalau mikirnya
apa maksudnya gitu ya. Ana sering jumpa kayak gitu. Mereka masih pada galau masalah bang pacarku kayak gini bang. Ada yang minta nasihat, ada yang lucu kali. Oh, bang kayak mana nih bang, pacarku kayak gini. Aduh. Ya mudah-mudahan di sini nggak ada yang pacaran ya, karena Anda mau privasi orang gitu kan. Kalau juga manusia gitu kan, emosional pasti ada naik ada turun gitu kan. Tapi yang perlu antum perhatikan, selama kita menempuh jalan yang halal, selama kita menempuh jalan yang baik di mata Allah, insya Allah bakal dibantu Allah gitu. Apapun antum. Ya, jadi kalau misalnya antum nggak ada bahas pacaran misalnya, selama ini nih ya, ini pengalaman aneh nih. Selama anak berdiri di LDK Al-Kausar, di LDF, di Full DFK, selesai dari sini, malah orang nanya tentang masalah pacaran. Loh, kenapa? Tanya ke anak gitu. Kok nanya ke awak gitu? Awak tak pernah pacaran gitu. Ngapain? Kok gitu gitu kan? Coba sih ngapain gitu. Masalah politik agak menarik gitu. Aku galau banget ya. Itulah maksudnya. Kalau misalnya mereka itu kan beda sama kita gitu. Mereka nggak akan terlepas masalahnya dari itu. Kalau mereka nggak lepas masalahnya dari pacarnya itu, ya nggak akan bisa bahas politik gitu, nggak akan bisa bahas hukum, nggak akan bisa bahas masa depan. Toh terakhir nanti kalau misalnya mereka nikah, ngapain lagi gitu? Kerja, mending tulang gitu kan, untuk anak gitu kan. Ya terus ngapain gitu kan? Biar anaknya sekolah kan tempat baik, udah gitu tujuannya untuk ke depan, biar anaknya beranak lagi gitu kan. Kan kayak enak gitu kan. Ya masalahnya kan itulah, kita membentuk tujuan gitu. Nanti orang tua kita nanti sebagai orang tua nanti untuk generasi. Kalau udah dipikirkan memang ini anak ini dia mau jadi apa? Mau jadi ustadz, ya udah. Kalau gitu biar ayah bentuk, biar bisa sekolah di Mesir gitu ya kan? Mantap kan? Yang langsung pikir stres bapak, aduh kayak mana caranya duitnya lagi gitu. Nah, karena rezeki kan dari Allah gitu kan. Nah, adanya itu nanti. Habis itu nanti ditanya memang visi misinya apa gitu. Visi misi dalam bentuk keluarga itu apa? Kok jadi parenting ya? Jadi untuk masalah keluarga, masalah LDK ini dulu. Nah, visi misi antum apa? Nah, Pak Rizkon, apa visi misi LDK itu bentuk? Ngapain kita? Kumpul-kumpul aja. Biar ukhuwah gitu. Ukhuwah, ada baiklah kita. Kalau masalah ukhuwah, untuk LDK ini, ukhuwah ini sudah terjamin gitu. Tapi masalahnya kenapa ada materi ukhuwah? Karena ukhuwah antara orang LDK dengan LDF lain, dengan UKM lain, itu yang terganggu gitu. Kalau antara sesama antum itu, insya Allah, itulah gunanya materi sekarang ini gitu. Antum udah paham masalah ukhuwah. Oke lah, ukhuwah antum kerat di antara LDK ini. Nah, masalahnya antum dengan BEM aman nggak? Yang dari inilah, dari antum dengan CIMSA aman nggak? Dengan BEM aman nggak? Nah, itu. Ada ini selalu bertekak itu sama mereka tuh. CIMSA lah, BEM lah, apalagi satu lagi. Itulah pokoknya. Masalah bertekak gitu. Nah, masalahnya bertekak itu cuma dari masalah pemikiran gitu kan. Nah, kalau untuk masalah cakap-cakap berdua itu ya aman lah, istilah. Kita beda pemikiran, tapi satu tanah, satu langit, satu kerjasama. Ada masalah selek-selek itulah, gitu-gitu. Udah dewasa kok, udah masuk kuliah sama-sama rantaunya kita, makan nasi sama-sama kesusahan. Taunya kita kapan hari tua gitu. Tanggal-tanggal tua kita tahu kita kapan gitu. Jangan lah selek-selek gitu. Nah, itulah intinya. Jadi kita materi ukhuwah tadi itu sebenarnya mengajarkan kita untuk silaturahim kayak keluar gitu kan. Atau misalnya udah silaturahim belum ke HMI? Apalagi kemana? Banyak gitu. Banyak gitu. Silaturahim udah UKM ini, Pramuka, PMR gitu ya, PMI gitu. Apalagi karate udah belum? Alumni olahraga belum? Ada olahraga nggak tahu. Banyak. Silaturahim itulah ukhuwah. Tema dari ukhuwah itu sebenarnya itu. Nah, tema dari untuk Anda sendiri tentang dakwah gitu. Antum kalau udah bisa merajut ukhuwah ke mereka itu, lancarkan dakwahnya, lancarkan gitu kan. Karena selama dulu anak itu hidup lah, anak itu berorganisasi di zaman Bang Fikri Fadli tahu ya, nggak tahu ya, angkatan 2010. Yo Chan nggak kenal tuh. Seharusnya kenal, karena dia praktek di situ, di Losmawe, iya kan? Nah, ada. Dia dulu ketua LDK pada saat zaman Ana dulu. Habis Bang Fikri, Bang Hafiz Aidilop. Sekarang dia jadi dosen. Ada kan? Dosen di teknik. Atau teknik apa? Lupa. Habis Hafiz Aidilop,
sama Mirza, Khalid Mirza. Khalid Mirza ini yang sama anak Wisma Atlet. Nah, sekarang dia masih di Wisma. Dia sekarang dijaga di bagian HCU. Nah, pokoknya dia menangani masalah pasien COVID sekarang gitu. Hari kemarin pisah, selamat kerja bang gitu. Memang abang yang terbaik gitu. Kalau Ana udah angkat tangan gitu, slow gitu. Nah, pas Ana pisah sedih juga nih dia kan, sendiri deh gitu kan. Karena Ana pada saat itu sama Husni Pasution, orang Siantar juga. Gitu. Nah, dia itu ketua LDK Siar. Jadi kalau Ana selama ini anggota Siar, dialah ketuanya, ketua Siarnya Ana gitu. Nah, jadi setiap ketua itu punya anggota, ya anggotanya itu untuk menguatkan ketuanya gitu. Misalnya Pak Rizkon, ya bukan berarti Pak Rizkon jadi ketua kuat gitu, enggak juga gitu. Manusia itu punya lemah gitu kan. Jadi apa tugasnya Pak Rizkon? Tugasnya Pak Rizkon itu menyampaikan aspirasi dari anggotanya. Sebenarnya intinya di anggota gitu. Jadi anggota jangan diam-diam baik gitu. Kita perlu pendapat dari anggota yang diam. Kita perlu pendapat dari anggota yang ribut. Kita perlu pendapat juga dari anggota yang jarang masuk. Itu perlu juga. Kenapa jarang masuk? Bosan kali gitu ya. Nggak ada snack-snack. Semenjak kita Zoom ini nggak pernah ada snack gitu. Ya iyalah pula ya kan. Nah itu maksudnya. Jadi usulan kayak itu tuh perlu gitu. Kita perlu pendapat dari anggota-anggota yang ribut misalnya. Itu perlu gitu. Ini di ruang lingkup kita tuh nggak sempit itu gitu. Jadi kalau misalnya antum jumpa sama orang-orang yang ribut, yang recok, dan tiba-tiba antum jadi ketua gitu, antum tahu harus ngapain gitu. Di situ nanti letak dakwahnya gitu. Nah, antum ditempatkan dimanapun, lah bang, kita kan kalau misalnya ditempatkan di pemerintah DPR itu kan nggak jadi jihad namanya, karena itu kan rakus semua orangnya gitu. Enggak, pikiran antum gimana? Pikiran, mindsetnya gimana? Mindsetnya gimana? Untuk bentuk generasi, berarti itu namanya dakwah. Udah dakwah namanya Bismillah, berpahala, selesai. Nah, tengoklah orang-orang, kalau antum tengok orang di DPR itu yang jujur, bukan nggak ada yang nggak jujur, ada. Cuman nggak nampak di TV aja. Biasanya nampak di TV itu orang-orang nggak mau nuduh, tapi ya itulah pokoknya. Biasanya ya, karena TV ini siapa yang nguasai dulu gitu. Nah, jangan kalau untuk bicara politik bukan ranah Anda ya. Nah, jadi setiap orang tuh punya ranahnya masing-masing, tapi bukan berarti antum nggak bisa menguasainya, bisa. Selebihnya itulah. Ada yang mau tanya kan nggak? Panjang lebar pun ada ngomong. Kalau nggak masuk sama aja. Ya, intinya kalau misalnya kita berbicara masalah dakwah nih pasti luas. Intinya mindsetnya yaitu untuk membentuk generasi luas. Apalagi iya. Kurang jelas. Ya. Halo, apakah udah terdengar bang? Kurang jelas sedikit lagi. Nggak ada mic tadi ya? Nggak ada. Udah terdengar? Udah pas. Nah, harus deket lagi bang. Nah. Iya, tapi mic di podcast Deddy Kobuzer kan bagus kan? Close the door ya. Iya, close the door. Bang. Nah, kalau misalnya berbicara masalah dakwah seperti Bang Sabik tadi bilang bahwa keadaan saat ini pasti. Nah, apalagi masa pandemi kayak gini. Nah, menurut Bang Sabik ini untuk dakwah dan juga ukhuwah yang kita jalin itu tantangannya di mana Bang di masa kayak gini Bang? Banyak tantangannya sebenarnya. Tapi ya ingat aja kalimat hadis itu. Apa kalimatnya? Nah, jadi antum itu nggak mungkin diberikan tugas yang melampaui kemampuan itu. Jadi antum yang hidup di sini itu sebenarnya mampu untuk mengatasi yang sekarang itu. Jadi kalau menurut Ana sih tantangannya banyak. Antum yang bagian syiar nih susah nih pasti kan buat kajian gitu kan. Kalau misalnya masalah kajian kan gimana nih kumpulkan anggotanya lagi, belum lagi orang yang datang. Justru sebenarnya kalau solusi dari Anda lebih bagus gitu. Kita cuma misalnya antum bisa buat kajian di Instagram gitu kan. Ana terkejut loh, ini ya. Sebenarnya ya, Ana terkejut dari posternya. Pasti tengok ditunjukkan, mantap kan? Ana kan OCR gitu kan. Bagian desain juga, bagus juga posternya. Siapa ini orang nyamping nih? Yang menyamping nih siapa ya? Ini Kurnia nih mana orangnya? Rupanya udah pernah chattingan sama nih. Mantap juga. Nah hebat orang ini kata. Tinggal eksekusi aja yang kurang gitu. Eksekusinya itu kayak antum itu kurang wow gitu ya. Dulu visi-visi kami itu enggak sama pas zaman Mirza Khalid Mirza. Visi misi kami cuma satu.
ketua kami itu harus tersebar namanya di mana-mana. Gak perlu anggota, yang penting ketuanya gitu. Siapa ketua LDK? Oh, Bang Mirza ya, gitu. Gitu. Itu visi kami dulu. Nah, yang penting orang apa gitu. Jadi antum kayak inilah misalnya, desainnya udah bagus gitu. Karena tengok di Instagram, wah mantap kali, Bah. Udah bagus gitu lah. Ya, tinggal disebarkan aja gitu. Nggak apa-apa, Mira nggak apa-apa, nggak masalah. Hanya anggotanya harus eksis gitu. Hai semua, perkenalkan anak Mas Ami. Ini ketuanya gitu kan, ada gambar foto. Jangan lupa ini ketua LDK. Ambil anggotanya gitu. Gitu. Bukan masalah memperkenalkan ketuanya, bukan masalah makin banyak follower ketuanya, enggak. Dia tahu LDK itu ini ketuanya gitu. Jadi kalau orang nanya, Ana mau jumpa sama orang LDK, siapa orang LDK ya? Ditelepon lagi anak, orang mana ini? Anak cuma alumni gitu. Nah, siapa yang ditelepon? Wacana, Yocana gitu. Padahal ada ketuanya gitu. Kenapa nggak telepon ketuanya? Walaupun sebenarnya urutan gitu ya, sekretaris baru ketua gitu. Dalam penyuratan. Ya kayak gitulah gitu. Biar orang tahu. Nah, untuk masalah apa tantangan di pandemi ini dakwahnya, ingat yang perlu diingat, kita kan mau membentuk generasi. Nah, pada saat zaman sekarang, di mana antum lihat anak-anak nggak bisa megang HP, semuanya bisa kan? Malah anak yang baru di bawah 1 tahun belum megang HP, ditarik sedikit lah, nah, disitulah antum membentuknya gitu. Kayak mana caranya? Antum buatlah konten anak di bawah 1 tahun dengan cara Islami. Antum pandai animasi, buat. Gitu. Pernah nih tengok sepupu ya, sepupu tuh buka video, terus tahu video kayak mana? Videonya simple. Ada tunjukkan ya. Jadi ini kameranya. Nah, ada pulpen, ada bedak. Halo, gitu. Iya, ngapain Anton gitu. Budi, ayo kita main-main gitu. Cuma gitu, tapi viewer anak-anak semua sampai 500 ribuan gitu. Iya pula ya gitu. Nggak ada orang mikir gitu. Antum mau nyari dana tambahan udah dari iklan itu aja gitu. Simple gitu. Nggak perlu repot gitu. Jadi buat bawahnya LDK bermain gitu. LDK bermain. Khusus anak-anak di bawah 1 tahun gitu. Orang kenal mendunia. Yakin ya, insya Allah yakin gitu ya. Kalau tantangan cuman masalah kita kreativitasnya aja gitu. Yang Anda bilang dari awal, sebenarnya antum itu dilahirkan di zaman kayak gini itu sesuai dengan kemampuan gitu. Kalau misalnya antum bisa di zaman ini, udah mainkan aja gitu. Nah, tantangannya ya masalah itu aja gitu. Rapat nggak, nanti gara-gara rapat nggak jumpa, ini udah setahun nih. Ada setahun antum nggak jumpa. Jangan-jangan nanti kalau misalnya antum udah selesai gitu, yuk kita reuni LDK Al-Kausar gitu. Angkatan berapa? Kita kenal. Angkatan berapa? Nggak pernah jumpa kita. Satu angkatan kita gitu. Oh ya pula ya, satu angkatan ya. Oh ya, angkatan COVID. Nah itulah intinya. Jadi kalau misalnya masalah tantangan ada pasti ada. Setiap zaman itu ada tantangannya. Nah, tapi insya Allah, Anda yakin lah, antum-antum itu orangnya bisa lah semua. Apalagi Anda tengok, ini kok banyak kali. Ini ada tengok, bagian divisinya itu ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Bagian divisi kader kawana ada 2 cabangnya, kalau nggak salah. Dulu pada saat zaman si Eko tebing tinggi. Nah, habis itu di CR itu ada cabangnya lagi kalau nggak salah. Pas Anda tengok, dikerucutkan ya, udah bagus lah ini. Mungkin ini sesuai zaman gitu ya. Nah, terus LDF-nya masih ada ketuanya, masih, alhamdulillah gitu ya. Berarti masih jalan gitu. Anda tengok pun arsitek muncul deh. Wih, mantap arsitek ini. Ada pula ya ketuanya. Udah muncul deh sekarang. Dulu pada saat zaman Anda di bawah teknik kan, di bawah teknik. Saya apa? LDFT ya? LDJ, Bang. Ya, LDFT ya. Statusnya. LDJ ya, Lembaga Dakwah Jurusan. Nah, masalahnya sekarang nggak ada yang seperti arsitek. Ada selain arsitek. Yang LDJ selain arsitek ada. Cuma arsitek kan? Yang aktif mungkin untuk saat ini kayak kata Amir tadi bilang, ada satu lagi mutuah mungkin harus ini lagi berbenah lagi, Bang. Yang mana tuh? Baru mutuah Al-Mutakin kalau nggak salah. Oh, LDJ juga ya? Oh ya, teknik sipil ya. Oh, bagus lah. Tinggal mainkan aja. Iya. Nah, mainkannya kayak mana gitu. Teknik sipil. Nah, gini. Kalau Anda kalau antum mau nanya, Bang, kayak mana sih solusinya, Bang? Ini masih tantangan ya? Belum solusi ya? Nantilah. Emang ada ya pertanyaan solusi?
Tantangan itu aja lah. Memang pokoknya setiap kerjaan itu ada tantangannya. Antum nanti udah selesai tugas, ada juga tantangannya. Yang penting niatkan. Nih, antum mau ditempatkan di mana? Niatkan. Mau membentuk generasi. Ya Allah, kalau misalnya aku ini, ya Allah, kalau udah mau dipindahkan, mau diletakkan di sini, kalau misalnya itu baik, misalnya kalau untuk memajukan umat Islam itu membentuk generasi, ya tempatkan aja gitu. Karena terserahmu ya Allah gitu. Seperti itu. Karena dulu pas ditempatkan di tebing, Ana itu doanya kayak gitu gitu. Ana nggak minta, ya Allah aku harus tebing, nggak gitu. Ana bilangnya gini, ya Allah kalau misalnya aku memang rezeki di tebing dan medan dakwahku memang di situ, ya udah teruskan aja ya Allah gitu. Karena memang orang-orang yang rata-rata yang mau minta ke tebing itu ada yang pakai bayaran gitu kan, ada yang sampai pakai server gitu. Nantilah antum tanya aja ke Yocana kayak mana cara kami milih wahana gitu, milih rumah sakit. Nah, gitu. Itulah gunanya antum sharing. Jadi kami dulu kalau misalnya udah selesai kedokteran, setelah ujian ada penempatan di rumah sakit pemerintah, itu belum itu rebutan gitu. Nah, ada yang bayar gitu, ada yang enggak gitu kan. Ada yang sampai dia nyewa server gitu, server dengan tingkat kecepatan internet tinggi. Nah, itulah sampai seperti itu gitu. Dan ya kita ini apalah ya kan, cuman kaum di bawah darah biru yang nggak ada link apa-apa gitu kan, bermodalkan doa, tapi itu udah kuat sama kita gitu. Tinggal doa, ya Allah kalau misalnya ini memang dan dakwah, tulus kan gitu, tulus selesai. Selesai kan? Nah, jadi itu simpel aja. Jadi misalnya antum tanya tantangannya apa, pasti ada tantangan. Anda nggak bisa nyebutin karena antum yang tahu. Karena antum yang kerja di situ. Kerja di situ. Aduh, Alika nih malas keluar awak. Apalah tantangan ini. Itu antum, itulah PR-nya ya. Ya, silakan. Akhirnya. Nah, mungkin mengenai tantangan tadi nih Bang, mungkin setiap masa itu pasti ada tantangannya tersendiri kan. Iya. Apalagi kami kayak gini masa COVID ya, angkatan COVID-19, pasti buat kajiannya online nggak pernah jumpa. Ini tiba-tiba buat reuni kayak Abang bilang tadi, pasti nggak saling mengenal satu sama lain gitu. Apalagi kayak online ini. Nah dari Bang Sabik ada nggak Bang, misalkan kayak tips and trick nih ya agar dakwah kami ini yang itu tetap terjaga walaupun di masa pandemi gitu Pak. Produktivitas ya. Iya. Ya sebenarnya kalau masalah produktivitas kembali ke iman masing-masing, dakwah gitu kan. Yang antum usahakan, misalnya bagian DCM, Kak Mailiza ya. Anda catat loh, ini Anda catat loh. Siapa ketua siar, ketua kadri siapa, gitu. Anda catat ya. Nah, misalnya untuk bagian Riko misalnya kan, itu perlu didata. Namanya juga apa kita lah ya. Itu kan LDK ini spesialnya itu Riko-nya gitu. Jadi sebenarnya kita berdiri di atas kekuatan Riko itu gitu. Memang Riko itu bukan segalanya. Itu kata seniorannya dulu siapa yang bilang ya? Bang Hafiz. Riko itu bukan segalanya. Tapi segalanya bermulai dari Riko gitu. Ngerti lah ya. Nah, memang kalau misalnya nggak masuk Liko dosa kita nggak berubah hidup tuh nggak. Tapi kalau antum ikut Liko, insya Allah ada perubahan gitu. Dari segi mana? Dari ngomong berubah. Dari itu dulu, dari dasarnya dulu. Dasarnya apa? Imannya. Gimana cara ngapainnya? Data aja Likonya. Gimana? Jalan tidak? Putus nggak? Nah itu Liko. Walaupun antum nggak jumpa, tapi kalau misalnya Liko jalan, agendanya sama, ketentuannya sama. Naik turun gitu, tetap jalan sesuai dengan jalur Riko, agendanya segala macam, tanya sama murabinya, start gimana start bang, gimana bang kak, gimana kak, ustazah gimana, jalan lancar gitu. Apa materinya di data? Materinya pun seharusnya di data. Nah sampai mana materinya gitu. Yang megang ini pun harus orang yang bagus juga gitu. Kak Mailiza ini, gitu. Emang Kak Mailiza ini pasti bagus orangnya, insya Allah ya. Saya siapa yang milih ini? Pak Rizkon ya. Nah, kan harus bagus orangnya kan, yang tahu di strateginya. Ini materi ini mana nih? Ini nggak dapat dia materi ukhuwah Islamiyah gitu. Kita kan di sini materi ukhuwah Islamiyah. Ini dia nih kenapa dia asik takut sama hantu? Kang kalau Bukit Indah jam 11 malamnya takut gitu. Padahal nggak ada orangnya, masa takut gitu? Berarti dia nggak ada materi tentang ini, tentang percaya jin gitu. Itu ya masalah itu.
tinggal pendataannya aja. Kalau misalnya antum lihat, ini udah dapat semua nih materinya nih, oh ini cocok jadi ketua nih, jadi ketua, nanti kita konspirasikan aja ketua gitu, gitu, cocok kan? Nah ini jadi LD kan, ini kaderisasi gitu. Dari dasarnya dulu. Nah, setelah itu nanti masalahnya kan antum nggak jumpa kan, nggak jumpa sebenarnya. Yang penting antum komunikasi gitu. Ya kayak gini kan di Zoom meeting gitu kan. Nah, coba lah, nanti kok cuman kita 3 aja yang tampak kamera, yang mana yang lain? Itu dulu. Nah, ya Ikhwan aja, Anda nggak suruh akhwatnya. Ikhwannya, sebenarnya akhwat ini pengen buka kamera. Nah, gitu. Yang namanya perempuan, nggak mungkin nggak mau nampak mukanya. Nah, tapi ditahan, itu hebatnya. Akhwatnya kita nih, LDK nih, hebat. Nah, Ikhwannya dulu. Nah, ini kan ganteng. Bang Kurniawan ini kan ganteng. Nah, senyum dulu, Bang. Oh ya, Anda pembawaannya kayak gitu ya. Anda nggak mau serius sekali. Iya, hidup itu jangan serius sekali. Jalankan aja apa sesuai dengan rencana. Apa yang dimanakan jalankan. Jangan ribet-ribet kali. Nggak usah. Anda pun kalau nggak terpilih jadi relawan di Wisma ini nggak usah masuk. Macam tak ada kerjaan rupanya. Tinggal doa, terus cari usaha, terus selesai. Gitu. Masalah ukhuwah kayak mana? Selikonya, insya Allah semakin bagus ukhuwah. Nah, karena ukhuwah itu kalau orang nggak paham ukhuwah itu apa, ya mau dia pintar, mau dia humble, ya mau dia yang ya tetap nggak terbentuk ukhuwahnya gitu. Dasar ukhuwah itu apa nggak tahu, seperti itu. Ya kalau misalnya buat agenda seperti ini nggak apa-apa, pasti ada ya rapat rutin ada ya. Zoom juga ya kan, Zoom meeting juga per minggu, per bulan. Nanti diagendakan oleh Amir dan presidium yang lainnya, Bang. Oh, jadi nggak jelas per bulan per minggunya? Mungkin dari presidium mengenai rapat rutin ya. Ya, bagus itu. Oh, berarti belum ada rutin ya. Nah, bisa lainnya ketahuan sama awak. Ya, mau ada acara, mau ada enggak, kita tetap rapat seminggu sekali hari Jumat, kosong. Nah, kalau misalnya dia ini ada kawan kami ini yang gabung sama organisasi lain, kalau ada rapat organisasi agen rapat setelah Jumat, ingat itu, itu lah. Jadi semua bisa ngatur jadwal gitu. Malam Jumat rapat gitu. Itu. Dan ya, apa mau kita bahas gitu? Ya apa agenda aja berjalan gitu. Jumpa. Oh ini nanti lain rambutnya, lain hidungnya. Kenapa hidungnya itu udah kok makin besar tengok. Yang penting tahu gitu. Walaupun nggak nampak gitu ya. Lain bau sih kita tengok. Rambut baru gitu ya. Itu gitu. Cocok lah ya. Nah, itu nggak mesti harus kejumpa nih. Akhi, Masya Allah duluannya kalau jumpa sama Bang Fikri, sama Bang Eko. Allah, akhi. Cium di kanan, cium di kiri. Kalau ditengok orang itu, orang ini. Kalau orang di luar LD kan gitu. Nah, pasti bilang gitu. Apa ya orang lebay kali. 14 tahun. Pagi kok jumpa kan. Jumpa sekarang pas siang. Cuman di beda tempat aja. Masalah untuk jumpa, usulan dari Ana ya. Belum sih. Intinya santai aja ya, make it simple, Pak. Nikmatin proses. Iya. Nah, mungkin ini mengenai dakwah kita juga, apalagi kita sebagai pemuda, maka kitalah merupakan garda. Makanya kayak Bung Karno bilang sendiri, beri akwa muda misalkan kebunnya. Muda sangat luar biasa untuk menggerakkan dakwah kita ini. Sudah cukup untuk kami semua agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Atas kalimat surah Al-Insyirah. Ada yang hafal nggak? Kayak mana awalnya? Ayo kayak mana awalnya? Coba. Random. Cepat, lupa nih.
Nah, gimana awalnya? Satu orang Alam aja. nasroh laka sadrak. Iya. Kenapa Anda terpikir ada kali innamal usri yusra, innamal usri yusra. Nah, Faiza farokta fansab, wa ila rabbika farghab. Apa artinya? Coba-coba, ayo. Sesungguhnya setelah itu ada kemudahan. Nah, terus innamal usri yusra. Kesulitan itu ada kemudahan dua kali. Itu cukup kan? Karena manusia itu kebanyakan sekali aja diomongin nggak masuk gitu kan. Nah, gini kalau bilang kayak Allah gini. Nah, diskon gitu. Kurnian gitu. Yosana dan yang lain gitu kan. Setiap ada kesulitan itu pasti ada kemudahan gitu. Terus masih kayak gini gitu. Woi gitu. Macam nyadar kan. Agak tokok kepala sih. Kemudahan, slow aja gitu. Nah, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, baru muncul kalimat terakhir. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka selesai urusan satu, kerjakan urusan yang lain. Paham lah ya? Jadi kalau misalnya antum udah selesai urusan yang satu, kerjakan urusan yang lain. Jangan menambah masalah. Dari Ana, semoga nanti ke depannya insya Allah LDK Al-Kausar ini makin berjaya. Tentukan visi misinya. Memang visi misi utama kita adalah berdakwah, membentuk generasi. Tapi untuk generasi cabang-cabangnya gitu. Nah, nggak mungkin kita mencapai melewati kalau nggak melewati cabang baru kita dapat seperti itu. Ada kesalahan, salah kata, dan lain sebagainya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Akhi Oksana yang telah memimpin talkshow pada siang hari ini. Mungkin nih cara selanjutnya dia ada sesi tanya jawab nih. Mungkin jika bila sebelum kita akhiri ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan gitu. Kalau sungkan untuk berbicara langsung bisa dari via chat ya, Iko ya. Kalau kayaknya nggak muncul nih. Atau udah pada ngantuk nih. Coba dicek sound sebentar nih. Oh, ini mungkin ada pertanyaan di sini. Ya, silakan. Fadila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa nih suara anak kedengaran? Kurang jelas kekecilan. Ana izin bertanya nih. Kan kalau misalnya kalau apa namanya, kalau kita tahu mentoring kita itu udah baik, tentu ukhuwah atau jiwa kita lah, para pengurus atau kader LDK itu sudah paham lah gitu gimana dalamnya. Tetapi ada juga nih pengurus yang udah mentoring tapi dia kadang hilang-hilangan gitu Bang di LDK sendiri gitu. Khususnya kami bukan mau nggak ingin gitu membentuk suatu rapat atau syura, tapi saat mengajukan opsi gitu kan, menanyakan kapan bisa syura kepada pengurus, itu nggak ada yang respon dan lain sebagainya. Itu menurut Abang gimana? Dan gimana solusinya
yang baik untuk kami sendiri. Ya, syukuran untuk pertanyaan aku. Langsung aja. Boleh. Oh ya. Jadi yang pertama, yang paling utama, masalah pengurus ini kan sebenarnya sudah jadi dari lama nih ya. Masalah kita menghubungi pengurus mana ya? Yang lalu ya? Yang alumni ya? Atau gimana? Pengurusnya sekarang atau alumni? Sekarang. Oh ya sekarang. Jadi itulah Anda bilang sebenarnya kalau misalnya dia likonya nggak betul, ya nggak serius, misalnya karena kita memang landasannya nggak masuk. Kalau sama orang-orang biasa, landasan kita nggak masuk akal. Kalau sama, kenapa Anda bilang utamanya di liko, di dasarnya? Karena di liko urgensi berdakwah. Kalau misalnya dia memperhatikan, kalau misalnya ada evaluasi dan dia bisa menyelesaikan evaluasinya, pasti bakal gitu. Makanya ada ini dari tentang liko ya. Dia harus ini mendetail semendetail mungkin gitu. Materinya udah sampai mana. Terus Anti bilang tadi dia udah ngatur waktu dia ngilang-ngilangan gitu ya. Bukan masalah dari koknya. Nah, dia masalahnya mengerti nggak apa paham dari materi likonya. Bisa jadi dia sering datang terlambat, datang tapi sering main HP gitu. Itu lagunya kita ngor HP murabinya gitu. Jadi kita ngomong murabinya gitu. Karena memang jangan takut lah gitu. Antum memang semua dia murabinya oh jangan karena di rally kok aja nggak datang dia gitu ya. Atau ya iyalah orang dia liko nah, cuman dataran pulang gitu ya. Jadi kalau misalnya masalah apakah dia datang liko tapi jarang hadir, kayaknya mungkin masalah di likonya gitu. Nah, itu aja. Terus yang lain, kami dulu pas di full DK ada namanya SP, surat peringatan. Perlu juga sebenarnya ketegasan dalam LDK. Jadi kalau misalnya antum memang sampai berapa kali dia nggak datang tanpa ada kejelasan dan alasannya itu nggak syar'i, lepaskan. Nah, jangan lembek. Gitu. Kita ini LDK gitu kan, dipandang orang itu tinggi di antara UKM lain gitu. Jangan bisa jadi nanti digoyang orang gitu. Ngapain LDK tuh? Ada orang itu atau ada orang yang bolos hadir aja masih dipertahankan mereka gitu. Gimana tuh? Jadi nggak ada ketakutan sama takutannya maksudnya nggak disepelekan jadinya gitu, gara-gara itu paham lah ya gitu. Sebenarnya ini masalah internal gitu kan, internal yang diselesaikan secara internal dengan peraturan gitu. Dengan komitmen cocok ya. Fadila ya itu siapa namanya? Ada yang tanya atau kurang jelas? Gimana? Sudah jelas, cukup jelas atau kurang jelas? Oke, sip. Ada yang tanya lagi? Oke, baik. Nanti foto-foto kita ya. Ini jarang-jarang nih foto sama anggota LD kan. Siap, Bang. Ini anggota LDK tahun 2021. Siap. Mungkin tadi dari panitia udah ada diambil gambar mungkin Bang, tapi ya tidak nampak on cam semua gitu. Iya. Perlu diulang lagi. Udahlah nggak dikasih snack gitu kan. Nggak ada kamera pula ya. Anda sebenarnya sudah menyediakan kerupuk di samping orang tua. Ya kalau aneh makan antum enggak kan lucu nanti. Tapi ini ada sesi
sesi makan bersama kita Bang, tapi di rumah Oh ya, masing-masing. alhamdulillah. Kalau antum mau nanya-nanya masalah medis boleh, mau dari perantara Pak Rizkon boleh. Pak Rizkon juga sering komunikasi. Pak Kurniawan juga boleh dari Pak Kurniawan. Mana tentang medis sudah. Hati-hati ya antum ya, jaga-jaga kesehatan, jaga-jaga prokes. Misalnya nanya, Bang, ini kena COVID, kayak mana nih Bang? Oh, selalu aja, ini juga udah pernah. Jadi jangan panik, tetap seimbang pemikiran sama jasmaninya, tetap ibadah seperti biasa. Kayaknya udah Aman ya, aman ya. tidak ada lagi nih Bang sepertinya. Bagus pertanyaan. Kebal. Ya. Kebal. Coba Capul. Gimana Bang kalau udah pernah kena COVID, apakah itu tubuh kita jadi kebal? Gitu Bang. Maksudnya gitu Insya Allah kebal dalam waktu 3 bulan. Tapi jangan cari-cari masalah. Nanti maksudnya, antum udah kebal nih, nggak antum pakai masker. Aku udah kebal kok. Jangan cari masalah. Nanti dikira orang, oh dia sehat gitu. Padahal dia itu nggak pernah. Ya orang nengok aneh gitu, nggak pakai masker gitu. Ya, karena dia tahu dia udah kebal gitu 3 bulan gitu. Tapi orang nengok gimana? Dokter nggak pakai masker. Ya antum ya itu nanti. Misalnya antum kena misalnya, mudah-mudahan jangan. Iya anak LDK nggak pakai masker katanya. Katanya keadilan katanya. Sama aja gitu. Ya itu maksudnya. Hati-hatilah. Kebal insya Allah sampai 3 bulan. Tapi kalau misalnya antum lihat ada kasus orang yang udah pernah kena COVID terus kena lagi, itu dikarenakan dia kena varian yang berbeda. Karena COVID ini ada 4 varian, alpha, beta, theta, delta. Ada juga varian baru. Jadi kalau misalnya kawan sekamarannya dulu di Wisma, baru dia selesai selesai COVID dan negatif hari ini misalnya. 3 hari lagi kena dia lagi positif. Varian baru gitu. Hati-hati makanya. Yang antum yang misalnya kebal, ada yang udah pernah sini? Ada yang udah pernah kena? Atau keluarganya atau segalanya? Ada yang udah pernah? Belum ya, alhamdulillah belum ya. Nah, jadi bukan aib kok kalau misalnya kena. Kalau misalnya antum udah kena, berarti antum sebagai orang yang darahnya itu diperlukan untuk orang lain gitu. Jadi antum harus senang gitu. Ya. Kayak Anda kan udah kena. Nanti pasti ada pengumuman tuh, dibutuhkan golongan darah A, konvalesen, dengan syarat sudah pernah kena COVID. Pasti itu kan. Sudah pernah kena COVID, syaratnya gitu. Yang membantu itu harus pakai syarat gitu. Jadi bersyukurlah antum kalau udah kena. Dan selamat ya kalau selamat. Ya, ini penting ya. Bagus tuh pertanyaannya. Pakai masker. Nih, dan tanya lagi nih sebelum kita tutup nih. Karena memang jam udah. Hah? Ada lagi yang ingin bertanya kok? Mungkin pada malu Amir kita gitu. Boleh. Tapi jangan diskon lah. Diskon capek kali tengok. Ke ini aja, ke si Yocana aja. Biar agak. Ke Yocana aja. Nanti kalau misalnya Anda nggak bisa jawab, jawablah ya Yocana ya. Wakil lawak ya. Mudah-mudahan mungkin untuk sesi pertanyaan sudah bisa kita tutup ya Bang. Selanjutnya mungkin kita bisa foto bersama seperti tadi yang oleh Bang Sabi ya. Yang laki-laki bisa on cam nih untuk sementara gitu. Mungkin. Nah ini permintaan dari Bang Sabi.
Yang Ikhwan. Ya Ikhwan ya. Mau on cam atau enggak? Aneh nekankan ke Ikhwan sih. Yuk Bang Sapriandi. Rizky. Gira yuk. Doni. Ya, mungkin dari pihak panitia bisa mengambil gambarnya gitu atau di. Kalau akhwatnya mau ikut boleh, ditunggu sampai 12:03. Mana tahu mau siap-siap lagi, pakai mukena sholat. Mana tahu keinginan mereka kan. Insya Allah, boleh. Ada kadang aneh Insya Allah. pengen. Kalau mau ya, kalau mau. Ditunggu sampai 12:03 ya. Ya, kita tunggu bentar katanya. Oh iya. 2 menit. 2 menit. 2 menit pakai dulu. Kayak mana? Masih lanjut? Kuliah di kampus lanjut? Salah kalian sama dosennya siapa aja? Ini Bang, masuk online atau yang skill lab itu tutorial. berarti stay di sana ya? Masih, ini udah libur semester Bang. Oh ya. Stay tinggal di Losmai. Di daerah Aceh Utara. Oke, mantap. Nah, udah bisa nih? Udah bisa nih Bang. Ya, atur. Tete bisa dihitung ini Akris. Tete hidungnya harus sesuai simetris. Laki-laki harus rapi lah pula. Jangan pula perempuan yang rapi. Laki-laki. Tidak ada apa-apa. Bisa dihitung nih Akris. Siap. Tes. Oke, 1, 2, 3. Oke. Lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Abang Dr. Ahmad Sabik yang telah memberikan materi wawasan serta semua. Semoga apa yang Abang sudah sampaikan menjadi manfaat bagi kami semua dan bisa membawa perubahan bagi LDK Al-Kausar ke depannya. Amin. Kita tutup pada acara ini yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Akhina Rizky. Saya persilakan. Pak Rizky. Sepertinya ada kendala nih, Rizky.
Mungkin Ariski ada kendala nih. Mungkin Akhrijal bisa membawakan doa penutup. Bisa juga mungkin nggak berhadir ya. Mungkin kami serahkan kepada Akhyo Cana untuk pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Akhyo Cana telah membawakan doa sekaligus penutup. Baik, saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pada hari ini dan saya ingin undur diri apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata dan memimpin acara pada pagi hari ini. Saya minta maaf kepada seluruh peserta dan mohon ampun kepada Allah. Sebelum kita tutup, mari kita bacakan doa kifaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin Liv ya. Terima kasih Bang.
Oke, mungkin Rizky boleh matikan. Rizky,